Ketika CEO cantik meluluhkan hati seorang pria tampan yang merupakan rekan kerjanya, awalnya ia dicampakkan oleh suaminya sendiri yang berselingkuh dengan sahabat terdekat, hingga ia mengalami kehancuran hidup pada titik terendahnya. Bagaimanakah ia bisa membalas dendam pada suami dan sahabat yang sangat ia percayai? Langsung saja ke alur ceritanya. Wanita ini bernama Jaewon, ia pendiri sekaligus CEO perusahaan furniture. Jaewon memiliki suami yang sempurna dambaan setiap wanita bernama Sun Young. Kehidupan rumah tangga keduanya pun dikaruniai putri kecil bernama Irene. Jaewon rupanya memiliki karir yang sukses dan cemerlang. Hal ini pun tak lepas dari dukungan besar keluarganya. Diketahui ibu Jaewon telah meninggal saat Jaewon masih remaja. Hingga ayah tirinya lah yang membesarkan Jaewon dan mengantarkannya meraih cita-cita. Suami Jaewon selalu mendukungnya dengan mengambil alih peran Jaewon dalam membesarkan putri mereka. Sun Young lah yang merawat dan mengurus Irene, sementara Jaewon sibuk berkarir. Keluarga mereka tampak bahagia dan harmonis yang membuat banyak orang terkesima. Suatu hari Jaewon menerima sebuah buket bunga. Di dalamnya terdapat pesan bertulis dukungan pada pekerjaan Jaewon saat ini, yang berasal dari seseorang berinisial AMI. Melihat dari ekspresi Jaewon, nampaknya ia sudah terbiasa dengan pesan seperti itu. Bagi Jaewon, sudah cukup lama hari tenang tanpa adanya pesan teror, sampai hari itu muncul kembali. Namun saat itu Jaewon tak terlalu mempedulikannya, ia hanya meminta pada sekretaris untuk membuangnya ke tempat sampah. Sebelum Jaewon dan sekretarisnya pergi keluar kantor, ia memasuki kamar mandi dan berkaca sejenak. Jaewon terlihat meminum sebuah pil yang bertuliskan obat sakit kepala. Dalam perjalanan keluar kantor, Jaewon menyempatkan diri untuk menyapa Yeonjin yang tengah melukis mural pada dinding lobi gedung. Dari percakapan mereka, menggambarkan persahabatan yang hangat dan akrab. Mereka saling memuji satu sama lain. Yeonjin memuji Jaewon sebagai wanita sukses terkenal seperti selebritas. Sementara Jaewon memuji Yeonjin sebagai seniman yang selalu konsisten. Jaewon saat itu menanyakan tentang pesta rumah baru yang belum sempat diadakan Yeonjin semenjak kepindahannya. Jaewon menduga Yeonjin sudah memiliki pacar yang ia sembunyikan di rumahnya. 부럽다. Malam itu, Jaewon kembali ke kantor dan bertemu dengan seorang teman bernama Yeonteo. Mereka membahas tentang produk baru berupa kamera meja yang akan segera dirilis. Sementara Yeonteo pergi, Jaewon tetap tinggal di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dalam keadaan sepi dan seorang diri itulah, Jaewon diserang oleh penguntit. Saat itu Jaewon berusaha melakukan perlawanan. Beruntungnya Jaewon berhasil melindungi dirinya sendiri sebelum petugas keamanan datang membantunya. Dari penyelidikan polisi, diketahui bahwa Jaewon sudah dikuntit semenjak 7 tahun yang lalu. Namun baru kali ini si penguntit melakukan penyerangan. Di hari berikutnya, Jaewon kembali beraktivitas seperti biasa, seolah tak terjadi apapun sebelumnya. Ketika ia sedang mengunjungi toko, Jaewon didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai penyidik asuransi. Pria itu menanyakan tentang pengetahuan Jaewon mengenai uang asuransi sebesar 500 juta yang diterima oleh ayah tirinya setelah kematian ibu kandung Jaewon. Menurut keterangan dokter, kematian ibu kandung Jaewon disebabkan oleh kerusakan organ tubuh. Pria itu memberitahukan pada Jaewon sebelum ibunya tewas, wanita itu pernah 3 kali mencoba minum pestisida sebagai upaya bundir. Petugas itu pun mencurigai ayah tiri Jaewon yang sengaja memberikan cairan pestisida untuk mendapatkan uang asuransi atas kematian ibu Jaewon. 저희 엄마 때문에 오셨다고요? Sekembalinya ke kantor, Jaewon menemukan bukti pembayaran tiket parkir pada tanggal 13 Mei, hari di mana Jaewon mengalami penyerangan oleh penguntit. Jaewon lalu pergi ke gedung parkir untuk menemukan mobil yang sesuai dengan bukti parkir tersebut. Pada akhirnya, Jaewon menemukan sebuah mobil berwarna putih. Ia menggeledah mobil tersebut untuk menemukan barang bukti. Di sana ia menemukan sebuah kaos berwarna hitam di dalam bagasi mobilnya. Kaos itu sebelumnya terlihat dipakai oleh Yeonteo sewaktu ia sedang berolahraga. Di lain sisi terlihat langkah seorang lelaki yang berjalan menuju mobil tersebut, dan ternyata itu adalah Yeonteo. Hal itu pun tentunya sangat membuat Jaewon merasa terkejut.
Dalam keadaan gemetaran, Jaewon berusaha menghubungi suaminya. Berdasarkan keterangan asisten rumah tangga, pada jam itu suami Jaewon biasanya sedang pergi berolahraga. Jaewon bergegas menyusulnya ke tempat yang dimaksud. Namun setibanya di gedung, Jaewon justru mendapati kenyataan bahwa suaminya tak pernah menjadi anggota di klub olahraga. Jaewon kembali ke rumah untuk menelusuri kembali keberadaan suaminya. Melalui bantuan seorang teman yang merupakan ahli IT, Jaewon berhasil menemukan lokasi di mana suaminya berada. Ia melacak melalui jam pintar dan ponsel Sun-young yang selalu terhubung. Jaewon mengikuti arahan peta dan mendapatkan dirinya kembali ke gedung tempat klub olahraga tadi. Jaewon pun merasa kebingungan, namun ia berusaha menenangkan diri di dalam mobil. Jaewon lalu melihat suaminya sedang berdiri di halaman gedung sembari menunggu seseorang. Beberapa saat kemudian terlihat Yeonjin datang menemui Sun-young dan langsung memeluknya. Kejutan bagi Jaewon belum juga berakhir. Di malam berikutnya, perusahaan mengadakan jumpa pers dalam rangka peluncuran produk baru mereka. Di tengah acara wawancara, Jaewon melihat kedatangan Yeon-tae. Dalam keadaan kebingungan itulah, Jaewon pergi meninggalkan gedung. Ia berjalan seorang diri dan mendapati dirinya diikuti oleh seseorang. Orang itu rupanya terus membuntuti Jaewon hingga ia terpojok di pinggir jembatan dan akhirnya terjatuh ke dalam sungai. Jaewon yang terjatuh ke dalam air di malam sebelumnya masih belum sadarkan diri dan terbaring di ranjang rumah sakit bersama Sun-young yang setia mendampinginya. Beberapa saat kemudian Jaewon siuman. Ia bangun dalam keadaan terengah-engah setelah mengalami mimpi tenggelam dalam air dan sulit bernapas. Sun-young segera memanggil tim dokter untuk memastikan kondisi istrinya. Pagi itu, Yeonjin sedang menyiapkan sarapan. Tiba-tiba muncul seorang pria yang mirip dengan Sun-young datang menghampirinya. Yeonjin lantas meminta pria itu untuk sarapan bersamanya. Sembari memberikan pelukan mesra, pria itu pun menolak permintaan Yeonjin karena ia harus segera pergi. Setelah insiden yang menimpa Jaewon, seorang pria bernama Yong-ik sebagai pemegang saham The Rift sekaligus ketua Yayasan Beasiswa Seni mendatangi kantor Jaewon untuk memastikan keadaan tetap kondusif. Yong-ik bertemu dengan Yeonjin yang sedang melukis. Mereka terlibat dalam perdebatan kecil. Ketua Yong-ik merasa hanya membuang uang sia-sia dengan menyekolahkan putrinya ke luar negeri. Ia merasa kecewa karena karir Yeonjin hanya berakhir sebagai pelukis mural dan tidak terkenal. Sementara Yeonjin merasa ayahnya tak pernah menghargai hasil kerja keras dan karyanya selama ini. Ayahnya hanya sibuk membanding-bandingkan Yeonjin dengan sahabatnya yang tak lain adalah Jaewon. Yeonjin yang tengah kasmaran sedang membakar api unggun bersama pria yang mirip dengan Sun-young. Saat itu Yeonjin berandai-andai jika keduanya bertemu lebih awal, mungkin 7 tahun sebelumnya, pasti keduanya sudah memiliki seorang anak. Yeonjin lalu membayangkan memiliki seorang putri kecil yang cantik, sementara pria itu tampak tidak antusias menanggapi ocehan Yeonjin. Obrolan keduanya pun berakhir ketika si pria menerima pesan dari ponselnya. Keesokan paginya, Jaewon kembali beraktivitas seperti biasa, namun pikirannya dipenuhi dengan kecurigaan terhadap orang-orang di dekatnya. Bahkan, Jaewon bereaksi berlebihan terhadap sentuhan lembut dari suaminya sendiri. Dalam benaknya, masih terbayang adegan di mana Yeonjin memeluk pria yang mirip dengan suaminya. Jaewon juga berusaha memastikan keberadaan suaminya di hari itu. Namun, jawaban yang diberikan Sun-young semakin membuat Jaewon kebingungan. Saat di kantor, Jaewon memasang mode waspada untuk semua orang, terutama pada Yeon-tae dan Yeonjin. Meski berusaha bersikap ramah, mereka menyadari sikap Jaewon berubah menjadi ketus. Belum selesai rasa waspada Jaewon terhadap orang di kantornya, Jaewon mendapatkan kiriman sup kaldu dari ayah tirinya. Saat itu, Jaewon kembali teringat pada perkataan petugas asuransi. Saat itu pria bernama Nam Taeju berkata jika kemungkinan ayah tiri Jaewon sengaja meracuni ibunya dengan cairan pestisida. Mengingat hal itu pun membuat Jaewon segera membuang sup kaldu ke dalam toilet. Ketika dalam keadaan tertekan, biasanya Jaewon menemui seorang rekan yang merupakan psikiater. Mereka mengobrol ringan sembari minum teh. Jaewon menceritakan apa yang selalu dialaminya, sementara temannya mendengarkan dan sesekali memberikan masukan.
Dalam pertemuan berikutnya dengan Nam Taeju, Jaewon membeberkan kepadanya jika ia mengetahui riwayat Nam Taeju sebelum menjadi petugas asuransi. Ternyata sebelumnya, Taeju adalah seorang detektif polisi yang terlibat dalam kasus penyuapan dan telah mengundurkan diri. Dalam kesempatan itu, Jaewon memberikan penawaran pada Nam Taeju untuk melanjutkan penyelidikan tentang kematian ibunya. Bukan untuk kepentingan Nam Taeju, melainkan untuk kepentingannya sendiri, termasuk menyelidiki latar belakang Yeon-tae. Ketika mereka tengah berbincang, terlihat seseorang sedang memotret pertemuan itu melalui kamera ponselnya. Di lain sisi, Yeon-tae menyadari kecurigaan Jaewon terhadap dirinya. Ia berusaha mendapatkan kembali kepercayaan dari Jaewon. Ia menjelaskan pada Jaewon alibinya ketika insiden itu terjadi. Yeon-tae juga mengajak Jaewon ke bengkel kerjanya sebagai bentuk penghiburan pada Jaewon. Dalam perjalanan, Jaewon bertemu dengan ayah tirinya. Pria itu rupanya berniat mengantarkan lauk kesukaan Jaewon. Hal itu membuat Jaewon kembali teringat pada masa lalunya ketika ia memasuki ruangan psikiater diantar oleh ayah tirinya. Di hari berikutnya, Nam Taeju melaporkan temuannya pada Jaewon mengenai pria bernama Yeon-tae. Yeon-tae rupanya sebagai seseorang berkewarganegaraan Amerika dan sempat mengunjungi Korea 7 tahun yang lalu, tepatnya sebelum dirinya bergabung dalam perusahaan The Rev. Diketahui bahwa Yeon-tae merupakan anak adopsi dari keluarga Amerika, meskipun ia sendiri terlahir di Korea. Hari penuh kejutan selalu terjadi pada Jaewon. Jaewon kemudian mendapati bahwa putrinya belum berada di rumah, sementara pihak sekolah mengabarkan bahwa Irene sudah pergi sebelumnya bersama ayah dan seorang wanita. Jaewon dibuat panik, ia segera pergi ke apartemen tempat Yeonjin tinggal. Ia menduga putrinya berada di sana bersama sang suami. Jaewon berusaha mendobrak pintu, namun tak ada seorang pun yang keluar dari tempat itu. Di malam harinya, Jaewon menemukan putrinya sudah berada di rumah bersama sang suami. Hal itu pun membuatnya kesal terhadap Sun-young yang sudah membuatnya panik seharian. Namun yang lebih membuat Jaewon kesal adalah dengan keadaannya saat ini, yang seolah sedang dipermainkan. Di pagi harinya, Jaewon menerima dokumen yang dikirimkan oleh seorang kurir. Dalam dokumen itu tertulis bahwa ayah Jaewon telah menerima asuransi sebesar 500 juta. Saat itu juga disertakan dokumen kontrak sewa rumah atas nama ayahnya dengan penyewa bernama Kwon Yeonjin. Segera Jaewon pergi menuju alamat itu dan setibanya di sana, ia melihat Yeonjin tengah berjalan dengan membawa barang belanjaannya memasuki rumah yang dimaksud. Dari arah berlawanan, Jaewon melihat suaminya dan putrinya turun dari taksi. Jaewon teringat kembali di hari ia melahirkan Arin. Dengan keadaan lemas, ia berjalan menyusuri lorong rumah sakit untuk melihat Arin yang sedang digendong oleh Sun-young. Terlihat raut wajah bahagia dari suaminya. Saat itu Jaewon berbincang dengan Sun-young. Jaewon menceritakan tentang temannya yang diselingkuhi oleh suaminya. Jaewon ingin melihat bagaimana reaksi Sun-young. Ia ingin memastikan kepada suaminya bahwa ia tak akan pernah berselingkuh darinya. 어떤 기분일지? Di dalam kamar Arin, Jaewon lantas bertanya pada putrinya kemanakah ia pergi bersama ayahnya sedari siang. Dengan polos, Arin menjelaskan bahwa ayahnya mengajaknya menemui seorang teman. Namun setibanya di sana, ternyata mereka salah alamat sehingga mereka kembali ke rumah. Hal itu pun membuat Jaewon kembali bingung dengan apa yang dilihatnya sebelumnya dan dengan apa yang didengar dari putrinya sendiri. Untuk memastikan keadaan, Jaewon memasang kamera tersembunyi di ruangan tengah yang terhubung dengan ponselnya. Ia juga memberitahu pada Sun-young bahwa ia sudah memutuskan Irene akan bersekolah di rumah saja. Sun-young merasa keberatan dengan keputusan itu, namun Jaewon tidak mempedulikan hal tersebut. Di malam itu, Yeon-tae kembali menemui Yeonjin. Ia memperingatkan Yeonjin bahwa ia mengetahui hubungannya dengan suami Jaewon. Namun Yeonjin menegaskan pada Tae bahwa pria yang dipacarinya bukanlah suami Jaewon. Jaewon yang sudah 20 tahun bersahabat dengan Yeonjin mulai menunjukkan kebenciannya terhadap wanita itu. Jaewon bersikap ketus terhadapnya. Ia juga berkata pada Yeonjin bahwa ia tak menyukai lukisan mural yang dibuatnya. Keduanya pun seringkali terlibat dalam perbincangan yang sengit. 마음에 안 든다고 하면 뭐 다시 그리기라도 하게? Di lain sisi, Nam Taeju memberikan rekam medis ibu Jaewon. Menurut keterangan dokter, ibu Jaewon dibawa ke sana 4 kali dengan penyebab yang sama, yakni keracunan pestisida. Jaewon selanjutnya pergi ke Pulau Wonju untuk menemui ayah tirinya. Ia teringat peristiwa di sebuah toko mainan saat Jaewon masih kecil.
Saat itu pemilik toko memarahinya karena Jaewon merusak mainan dan menyalahkan ibunya yang tak mengurusnya karena sibuk bermain judi. Beruntungnya Jaewon saat itu memiliki ayah yang selalu datang melindunginya. Jaewon lantas berkata pada ayahnya mengenai pihak asuransi yang datang menemuinya. Ayah Jaewon mulai bercerita tentang kebiasaan ibu kandung Jaewon yang hobi berjudi. Tak jarang wanita itu sering mengancam akan bundir jika ayahnya tidak memberikan uang. Setiap kali ibu Jaewon kehabisan uang, ia selalu minum pestisida dan mengancam akan mati saja. Hal itulah yang menyebabkan dirinya seringkali dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Theo sedang bersama timnya berusaha melihat rekaman kamera meja pada malam insiden terjadi. Dari rekaman itu, mereka berhasil melihat wajah pelaku yang menyelinap ke dalam kantor. Pelaku ternyata adalah salah satu karyawan Drift yang bernama Baek Sung Kyu. Theo segera mencari sekretaris Jaewon. Ia juga mengetahui hubungan pribadi sekretaris dengan Baek Sung Kyu, sehingga kemungkinan besar bagi Baek Sung Kyu mengetahui jadwal dan keberadaan Jaewon setiap harinya. Mengetahui Jaewon pergi ke Pulau Wonju, Theo pun segera menyusulnya. Di malam harinya, Jaewon mengemudi ke arah pulang. Namun di tengah perjalanan, terlihat sebuah truk kontainer tengah melintangi jalan, sehingga mengganggu laju mobil yang dikendarai oleh Jaewon. Namun sayang, hal itu justru membuat mobilnya hilang kendali dan merusak bantalan rem. Di saat-saat genting itulah, mobil Yeonteo berhasil menghadang laju mobil Jaewon dan menyelamatkannya dari kecelakaan fatal. 괜찮아요. 진짜는요. Jaewon lalu berterima kasih pada Yeonteo meskipun ia berkata padanya jika tak bisa mempercayai siapapun saat ini, bahkan dirinya sendiri. Keesokan harinya Yeonteo pergi ke apartemen Sung Kyu. Belum juga tiba di lantai yang dituju, ia melihat petugas medis membawa seseorang yang baru saja terjatuh dari atap gedung. Dan ternyata orang itu adalah Baek Sung Kyu. Saat itu Yeonteo mendampingi Baek Sung Kyu ke rumah sakit. Selagi pria itu dioperasi, Yeonteo memeriksa barang-barang miliknya yang diberikan oleh petugas medis. Di antaranya terdapat ponsel. Beberapa saat kemudian, ponsel Sung Kyu bergetar. Theo berinisiatif menerima panggilan telepon itu dan mendengar suara Sun Young. 어떻게 된 거냐니까 말이 없어. Di lain sisi, Jaewon sedang bekerja di kantornya. Terlihat ia sedang menggambar desain sebuah meja. Jaewon berusaha menggabungkan pasal-pasal ingatannya untuk menemukan petunjuk dari semua insiden buruk yang terjadi selama ini. Namun, semakin Jaewon memikirkannya, ia pun semakin dibuat bingung. Jaewon merasa seperti dipermainkan, ia pun kembali meminum obat sakit kepalanya. Beberapa saat kemudian, ponselnya berdering menandakan sebuah pesan masuk. Rupanya saat itu Jaewon mendapatkan kiriman foto dirinya di sebuah pesta dengan pesan bertuliskan apakah Jaewon ingat peristiwa saat itu. Lagi-lagi, pesan tersebut dikirimkan oleh seseorang berinisial AMI, peneror yang selama ini mengganggu Jaewon. Saat itu perusahaan sedang mengadakan acara jumpa pers peluncuran produk baru Drift. Jaewon tampak bingung dan tidak siap menghadapi para wartawan. Theo khawatir melihatnya dan melarang Jaewon tampil di depan mereka. Ia pun menggantikan posisi Jaewon dengan orang lain. Dari perbincangan Jaewon dengan Theo, rupanya Theo tahu jika obat sakit kepala yang biasa diminum Jaewon rupanya bukanlah obat sakit kepala biasa. Jaewon dibuat terkejut karena tak ada orang lain yang mengetahui rahasianya, bahkan keluarganya sendiri. Keesokan harinya, seorang tetangga memberitahukan pada Jaewon bahwa ia melihat pria yang mirip dengan suaminya masuk ke dalam rumahnya kemarin. Namun pria itu tidak berkacamata seperti penampilan Sun Young, bahkan sikapnya juga terlihat aneh. Pria itu tak menyapanya seperti biasa. Lagi dan lagi, Jaewon merasa bingung mendengar hal itu. Di sela-sela kesibukannya bekerja, Jaewon memeriksa ponsel untuk melihat rekaman CCTV di rumahnya. Terlihat di sana Irene sedang bermain bersama sang ayah. Di waktu yang bersamaan, Sun Young datang menemuinya. Jaewon semakin bingung melihat dua orang yang sama berada di tempat yang berbeda. Dengan penuh kepanikan, Jaewon segera berlari keluar dari kantor. Jaewon bergegas pulang ke rumahnya untuk melihat keadaan sang putri. Ia mendapati Irene sedang tertidur. Antara lega dan syok, Jaewon berusaha berpikir jernih dan meminta keterangan dari pembantu dan suaminya.
Menurut Sun Yong, Jaewon lah yang mengirimi ia pesan untuk datang bertemu dan membiarkan pembantu yang menjaga Airin. Jaewon semakin tak mengerti dengan keadaannya saat ini. Ia merasa tak benar-benar berada di dunia nyata. Pada akhirnya, Jaewon berkata pada suaminya jika ia akan segera menemukan Heo Ji-yong, saudara kembar suaminya. Sun Yong sedikit bingung dengan perkataan Jaewon karena ia dengan saudara kembarnya sudah terpisah semenjak berusia 13 tahun. Tepatnya ketika orang tua mereka bercerai. Saking lamanya berpisah, Sun Yong bahkan tak pernah menganggap kembarannya benar-benar ada. 아주머니 불렀으니까 당장 지금 회사로 오라고. 아냐? Di sebuah kafe terlihat Yeonjin tengah menggambar wajah Airin. Pegawai kafe yang melihat gambar itu pun lantas memujinya. Ia bertanya siapakah yang digambar oleh Yeonjin. Yeonjin mengaku Airin sebagai putrinya sendiri. Ia lalu terkenang peristiwa Yeonjin ketika ia sedang kesakitan memegangi perutnya sembari terkulai lemas di lantai. Di lain sisi, Jaewon mengetahui jika Tae-yo melakukan penyelidikan tentang insiden di malam itu. Ia lalu memaksa Tae-yo untuk memberitahunya semua hal yang ia ketahui. Setelah melalui perdebatan kecil, Tae-yo memberitahu bahwa pelaku pembobolan kantor di malam itu adalah Baek Sung-kyu. Saat itu bahkan Sun Yong sempat menelpon Baek Sung-kyu ketika pria itu sedang dioperasi. Selanjutnya, Jaewon meminta Nam Tae-ju untuk mencari tahu tentang keberadaan Ji-yong. Namun Tae-ju menerangkan bahwa Ji-yong sempat dirawat di sebuah klinik karena menderita paru-paru kronis. Terakhir kali ia mengunjungi klinik di tahun 2015 dan setelahnya tak terdengar kabar apa-apa. Kemungkinan Ji-yong pergi ke panti sosial karena ia tak memiliki keluarga. Namun menurut pihak klinik, Ji-yong selalu datang seorang diri ke klinik tanpa didampingi keluarganya. Ketika Nam Tae-ju sedang menelpon, terlihat seorang pria yang mirip dengan Sun Yong sedang mengawasinya dari dalam mobil. Hubungan Jaewon dengan Sun Yong semakin merenggang saja. Jaewon bahkan memasang CCTV di setiap sudut rumah, yang tentunya membuat Sun Yong merasa tak nyaman. Sun Yong menanyakan pada istrinya, ada apa sebenarnya yang terjadi dengannya belakangan ini. 재훈아, 진짜 왜 이래? Di lain tempat, Tae-yo menemui Sun Yong untuk mencari tahu hubungannya dengan Sung-kyu. Sun Yong mengaku jika ia mengenal Sung-kyu dan menelponnya di malam itu. Ia lantas bercerita bahwa sebenarnya Sung-kyu sempat menelponnya untuk meminta bantuan. Di lain sisi, Direktur The Rift menemui pimpinan Kwon Yong-ik untuk melaporkan keadaan perusahaan. Ia berusaha untuk mempengaruhi kepercayaan Yong-ik terhadap Jaewon dengan menceritakan tentang kemunduran penjualan dan sikap aneh Jaewon semenjak insiden. Namun pimpinan tidak bergeming, ia percaya Jaewon bisa mengatasi semuanya. Sekretaris pimpinan memberikan laporan mengenai artikel berita yang akan segera dirilis. Isinya tak lain mengenai kemungkinan pimpinan dicalonkan sebagai Menteri Kebudayaan dan Olahraga. Pagi itu, Jaewon tengah bersiap untuk bekerja. Tak lupa ia meminum obat sakit kepala. Jaewon lalu menemui Arin dan Sun Yong di ruangan makan. Perbincangan mereka pun terlihat hangat. Bahkan Sun Yong mengantar Jaewon dengan sebuah pelukan. Keluarga itu terlihat sangat harmonis dan bahagia. Rupanya mereka sedang merekam adegan untuk acara ragam keluarga. 방송 나가면은 반응 좋을 것 같아요. Dalam rangka memenuhi permintaan Jaewon untuk mencari tahu mengenai Ji-yong, Nam Tae-ju menemui mantan rekannya di kepolisian. Rekannya merasa keberatan dengan sikap Tae-ju yang selalu menyuruhnya mencuri data polisi. Sebelum pergi, Tae-ju mengancam rekannya untuk tutup mulut atau ia akan membuatnya dipecat dari kepolisian. Berkat acara ragam keluarga yang menampilkan keluarga Jaewon di televisi, penjualan The Rift mengalami kenaikan pesat. Bahkan mereka sampai kewalahan menanggapi pesanan dari para distributor. 날짜는 알려드리기가 어렵습니다. 아니요, 접속자 폭주로 서버 다. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Tae-ju, Jaewon pergi ke sebuah panti ditemani oleh Tae-yo. Dari pengurus panti tersebut, Jaewon mengetahui bahwa saudara kembar suaminya ternyata sudah meninggal dunia. Saat dalam perjalanan pulang, Jaewon mengatakan pada Tae-yo jika ia tidak mengenal dengan baik orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang terdekatnya saat ini. Di malam itu, Jaewon mengundang keluarga Yeonjin untuk makan malam bersama. Sun Yong rupanya juga hadir di sana. Jaewon lantas menceritakan pada pimpinan jika Yeonjin sudah memiliki pacar dan orang itu sangat mirip dengan suaminya. Mereka tampak terkejut mendengarnya, namun Jaewon segera meluruskannya. Jika orang itu hanyalah mirip, bahkan pernyataan Jaewon saat itu membuat Sun Yong dan Yeonjin tampak kesal. 진짜야?
Setelah membuat kesal Sun Yong dan Yeon Jin di acara makan malam, Jaewon kembali bertengkar dengan suaminya. Ia bertanya pada sang suami, siapakah ia yang sebenarnya, Sun Yong ataukah Ji Yong? Jaewon meminta Sun Yong untuk mengakhiri segalanya dengan Yeon Jin. Saat itu ekspresi Sun Yong terlihat datar, seolah ia tak mengerti perasaan Jaewon. Kemudian dengan tenang, Sun Yong mengatakan pada istrinya jika ia sudah lama berkencan dengan Yeon Jin. 3 bulan yang lalu, rupanya mereka menyewa rumah atas nama ayah Jaewon untuk menghabiskan waktu bersama seperti keluarga. Sun Yong sengaja menggunakan identitas Ji Yong karena ia tak ingin terekspos, mengingat istrinya adalah tokoh yang cukup terkenal. Jaewon berteriak histeris mendengarnya. Ia menanyakan pada Sun Yong mengapa bisa suaminya setega itu, mengingat selama ini Jaewon sudah bekerja demi keluarga. Sun Yong lalu mengajak Jaewon untuk bercerai dan akan membawa Arin bersamanya. Mereka pun bertengkar hebat hingga Jaewon mengamuk dan melemparkan banyak barang. Seperti biasanya, ketika Jaewon dalam keadaan terpuruk, ia menemui seorang temannya yang merupakan psikiater. Jaewon menceritakan kepadanya momen ketika Arin lahir. Waktu itu, Jaewon merasa ketakutan dan meragukan dirinya sendiri. Namun Sun Yong meyakinkan dirinya agar tak perlu mengkhawatirkan apapun karena ia ada selalu bersamanya. Jaewon juga menceritakan usahanya yang selalu berhasil melewati keadaan kritis, termasuk saat melihat ibunya yang mencoba bundir berkali-kali. Terlihat Jaewon kecil sedang ketakutan menyaksikan tangan ibunya yang berlumuran darah. Sun Yong terlihat menemui rekannya yang berprofesi sebagai profesor hukum. Rupanya ia berniat meminta bantuan temannya demi mengurus perceraiannya dengan Jaewon. Ia ingin mendapatkan hak asuh putri mereka. Ternyata Sun Yong mengunjungi Arin di rumah kakeknya dan berbincang dengan ayah mertuanya. Ayah Jaewon sangat bersyukur Jaewon memiliki seorang suami yang sangat perhatian. Di tempat berbeda, Jaewon juga menemui konsultan perceraian untuk membicarakan kemungkinan hak asuh atas Aerin. Menurutnya, kemungkinan hakim akan mempertimbangkan Sun Yong yang lebih dekat dengan Aerin ketimbang Jaewon, terkecuali jika Jaewon bisa menemukan bukti berupa perselingkuhan suaminya. Setibanya di rumah, Jaewon segera menggeledah ruang kerjanya untuk menemukan bukti yang dimaksud. Ia lantas memeriksa komputer milik Sun Yong dan menemukan video saat Sun Yong bermesraan dengan Yeon Jin di atas tempat tidur. Di malam harinya, Jaewon sengaja menunggu Sun Yong untuk mengatakan pada sang suami jika ia setuju untuk bercerai dan akan memberikan semua keinginan Sun Yong. Jaewon mengajak Sun Yong minum bersama sebagai bentuk kesepakatan. Segera setelah Sun Yong minum anggur itu, ia pun terjatuh ke lantai. Rupanya Jaewon mencampur minuman tersebut dengan cairan pestisida. Namun semua adegan itu hanya ada dalam hayalan Jaewon saja. Ayah tiri Jaewon mengantarkan Arin pulang ke rumah. Ia melihat Jaewon dalam keadaan tertekan meski Jaewon berusaha keras menyembunyikannya. Hal itu pun membuat ayah Jaewon teringat kembali saat ia dipanggil oleh pihak sekolah dan mengatakan jika Jaewon selalu bermasalah. Ayah Jaewon merasa putrinya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Justru mereka yang perlakukan Jaewon dengan tidak adillah yang bermasalah. Terlihat saat itu Jaewon dibully oleh teman-temannya di gudang sekolah. Seorang siswa bahkan menyayat pergelangan tangan Jaewon yang ditonton oleh siswa lainnya. Lagi dan lagi, ayahnya pun datang menyelamatkan Jaewon. Jaewon lalu meminta pada ayahnya agar ia tak perlu datang ke psikiater lagi. Sang ayahnya pun setuju. Ia berjanji akan membawa Jaewon pindah ke tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ayahnya pun akan mengganti nama Jaewon yang sebelumnya bernama Yeon Jin demi melindunginya. Jaewon lantas pergi ke sebuah tempat bersama sekretarisnya. Di sana ia bertemu dengan Theo. Saat hendak pulang, tiba-tiba Jaewon menyadari sesuatu dan bergegas menuju halaman belakang tempat tersebut. Di sana ia kembali bertemu dengan Theo. Dari pertemuan itulah akhirnya Jaewon mengingat awal pertemuannya dengan Theo sebelum ia bergabung di perusahaannya. 7 tahun sebelumnya, Theo adalah mahasiswa seni. Secara kebetulan, Theo bertemu dengan Jaewon di ruang tunggu dan melihat Jaewon dengan pil sakit kepalanya. Dari sinilah Theo mengetahui jenis obat yang biasa dikonsumsi oleh Jaewon. Mereka kemudian berbincang santai di halaman belakang gedung tersebut. Jaewon merasa malu karena rahasia besarnya telah terbongkar dan diketahui oleh orang asing. Sebagai bentuk penghiburan, Theo mengakui pada Jaewon jika ia juga pernah mengkonsumsi obat yang sama ketika bersekolah di Amerika.
Waktu itu ia tak bisa menerima tekanan akibat perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya. Sejak hari itu, Theo ingin bertemu lagi dengan Jaewon dan bergabung dengan The Rift. Jaewon mendapatkan panggilan telepon dari wali kelas Arin yang meminta untuk bertemu. Wali kelas memberitahunya jika belakangan ini ada seorang wanita yang mengatakan ia akan menikahi ayah Arin dan selanjutnya dirinya lah yang akan menjemput Arin di sekolah. Jaewon sangat syok mendengarnya, mengetahui pengkhianatan suami dan sahabatnya itu. Ia ingin membalas mereka karena berusaha mengambil Arin darinya. 아린이에게만은 좋은 부모로 남고 싶다는 바람. Pada akhirnya lukisan mural Hyunjin selesai juga. Jaewon menepati janjinya dengan mengadakan pesta dan mengundang beberapa wartawan. Namun sebelum menghadiri pesta di malam itu, Hyunjin bertemu dengan Sunyoung untuk merayakannya berdua saja. Setelah Hyunjin memberikan sambutan singkat, tiba giliran Jaewon untuk memberikan hadiah pada Hyunjin sebagai bentuk penghargaan atas karyanya. Alih-alih memberikan penghargaan, Jaewon malah menghina Hyunjin dengan memberikan sekantong uang kepadanya. Jaewon kemudian memberikan beberapa pidato singkat. Ia berkata bahwa dirinya ingin mengubah mural dinding sesuai dengan seleranya. Setelahnya, ia melempar sekaleng cat berwarna hitam ke arah mural dinding tersebut yang membuat semua orang yang hadir sangat terkejut. Jaewon sedang mengobrak-ngabrik lemari di dalam rumahnya. Ia mencoba mencari sesuatu, hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah amplop. Jaewon membuka amplop itu. Ia terlihat sangat terkejut membaca keterangan yang tertulis di dalamnya. Beberapa waktu sebelumnya, terlihat Sunyoung membuka amplop dengan tulisan yang sama. Sunyoung terkejut setelah membacanya. Arin datang menghampiri dan Sunyoung tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menangis terseduh sembari memeluk Arin. Sementara itu, The Rift mengadakan pesta akan karya mural Hyunjin. Sunyoung justru didatangi oleh polisi di rumahnya. Ia rupanya dituntut atas usaha membocorkan desain milik The Rift. Ternyata itu adalah rencana Jaewon untuk memenjarakan Sunyoung hingga ia bisa mendapatkan hak asuh atas Arin. 아직 멀었으니까. Di malam itu, Jaewon kembali bertengkar dengan Sunyoung. Jaewon memintanya untuk meninggalkan rumah. Dan di malam itu juga, berita mengenai kebocoran desain milik Jaewon segera tersebar di mana-mana. Di pagi hari sebelum Jaewon berangkat ke kantor, ia membuka berangkas di lemarinya dan mengambil sebotol obat. Jaewon kemudian mengambil stiker bertuliskan obat sakit kepala, lalu menempelkannya ke botol tersebut. Hyunjin yang merasa kewalahan menghadapi Jaewon berniat menemui Arin di rumahnya. Ia mengenakan pakaian yang sama persis dengan pakaian milik Jaewon. Sembari tersenyum, Hyunjin menyapa Arin yang sedang bermain di halaman rumahnya. Ayah Jaewon yang berkali-kali mencoba menghubungi Jaewon akhirnya berhasil tersambung. Ia mengabarkan keadaan Arin yang sedang menangis di rumah. Jaewon pun segera bergegas pulang. Tibanya di rumah, Arin tidak menceritakan penyebab tangisannya, yang hal itu tentu saja membuat semua orang menjadi bingung. Tak lama kemudian Sunyoung berlari memasuki rumah dan segera menggendong Arin. Pada akhirnya di malam itu, Jaewon mengizinkan Sunyoung menginap demi Arin. Untuk melepaskan stres, Jaewon mengkonsumsi pilnya dengan dosis ganda. Meskipun sebelumnya sahabat psikiaternya sudah mengingatkan tentang bahaya mengkonsumsi obat dalam dosis yang berlebihan. Keesokan harinya, Jaewon kembali menemui konsultan perceraian. Konsultan itu memberitahukan Jaewon bahwa mereka membutuhkan rekam medis untuk memeriksa riwayat kesehatan mental. Jika salah satu pihak mengalami gangguan kejiwaan, hal itu bisa dijadikan alasan kuat perceraian, sekaligus memenangkan hak asuh anak. 반대의 경우라도 저한테 말씀해 주셔야 됩니다. Mendengar hal itu membuat Jaewon semakin panik. Ia segera menyingkirkan botol-botol obat di dalam berangkasnya. Dan ternyata Sunyoung sudah berdiri di belakangnya. Ia bertanya apakah Jaewon sedang mencari sesuatu. Pertanyaan Sunyoung persis seperti kalimat yang ia ucapkan ketika mereka berpacaran dulu. Waktu itu Sunyoung menceritakan tentang pernikahan sahabatnya yang gagal karena mempelai wanitanya ternyata menjalani obat untuk depresi. Hal itulah yang menjadi alasan Jaewon menyembunyikan obat itu dari Sunyoung karena Jaewon takut Sunyoung akan meninggalkannya. 나 지금 진지하거든. 걱정 마. Beruntungnya, Sunyoung tak sempat melihat botol milik Jaewon. Dalam kesempatan itu, Sunyoung meminta sekali lagi pada Jaewon agar ia bisa membawa Arin. Karena mereka tak mungkin meninggalkan Arin bersama orang asing sementara Jaewon pergi bekerja.
Menurut Sun Yong, hanya dirinya lah yang paling tepat untuk menjaga Arin. Namun Jaewon tak bisa mempercayai Sun Yong. Bagi Jaewon, Sun Yong sudah banyak berubah, tak seperti dirinya yang ia kenal. Jaewon memohon pada Sun Yong untuk mengatakan alasan ia berubah dan kesalahan apa yang telah dibuat oleh Jaewon hingga Sun Yong begitu jahat. Di luar dugaan, Sun Yong berkata jika ia sebenarnya berharap agar Jaewon yang menderita. Mendengar jawaban Sun Yong, Jaewon mengerti jika bahwa dirinya lah yang mengundang semua kemalangan ini. Namun ia tak bisa mengingat apapun yang bisa memberikan jawaban. Ingatan Jaewon kembali pada masa kecilnya saat ibu kandungnya menggendongnya sembari berjalan menyusuri ombak laut yang dingin. Di lain sisi, Yeonjin menemui Jaewon di kantornya untuk membicarakan masalah kontrak kerjasama mereka. Mulanya, Jaewon masih berniat untuk memberikan kontrak itu pada Yeonjin. Namun setelah perdebatan dengannya, Jaewon berubah pikiran. Yeonjin mengungkapkan kekesalannya pada Jaewon tentang ayahnya yang selalu memujinya hingga membuat telinganya berdarah. 인정받지 못했다고 해서 작가로서 자존심까지 내려놔야 하는 거니? Jaewon diundang oleh pimpinan Kwon dalam acara penyerahan beasiswa. Sebelum acara dimulai, Jaewon bertemu dengan Nam Taeju. Kali ini Taeju datang untuk menyerahkan daftar riwayat telepon dan catatan transaksi keuangan milik Sun Yong. Taeju memberitahu Jaewon jika Theo sudah mengetahui sebelumnya mengenai rencana Jaewon tentang kebocoran desain, yang mana Jaewon menggunakan desain milik Theo sebagai alatnya. Pimpinan meminta Jaewon untuk memberikan pidato singkat sebagai alumni penerima beasiswa yayasan. Mulanya Jaewon berencana menggunakan momen itu untuk mempermalukan Sun Yong dan Yeonjin. Saat itu wartawan menanyakan mengenai artikel kebocoran desain yang dilakukan oleh suaminya. Belum juga Jaewon membuka mulutnya, pesan teror dari seseorang dengan inisial AMI kembali menghantuinya. Pesan itu pun berisi nada ancaman dan diiringi oleh kiriman gambar Jaewon yang sedang berdiri di podium. Dengan kebingungan, Jaewon melihat sekelilingnya. Ia berusaha memeriksa siapakah pengirim pesan tersebut. Pada akhirnya Jaewon memilih untuk meninggalkan acara. Selepas kepergian Jaewon, Sun Yong menemui Yeonjin dan menanyakan ponsel yang ia temukan di dalam mobilnya. Yeonjin tak mengakui ponsel itu. Ketika Sun Yong menanyai tentang nama Sung Kyu yang ada di dalam daftar panggilan, Yeonjin menjawab jika ia tak mengenalnya. Sun Yong mengatakan bahwa Sung Kyu adalah salah satu alumni penerima beasiswa. Jaewon memeriksa riwayat telepon Sun Yong. Ia menemukan sebuah nomor yang mencurigakan. Ia lantas mencoba nomor telepon itu untuk memastikannya. Ternyata nomor telepon tersebut adalah milik perusahaan bernama Dorim Bio. Mereka memberikan jasa tes DNA tanpa harus mengidentifikasi personalnya. Dan hasil tes DNA itu bisa dikirim ke alamat yang dituju. Jaewon segera bergegas memeriksa beberapa dokumen di lemarinya. Sun Yong sedang menelpon Baek Sung Kyu dari rumahnya. Mereka membicarakan mengenai pekerjaan dan relasi mereka. Sembari menelpon, Sun Yong melihat pemberitahuan surel yang masuk ke komputernya yang berisi jika Arin bukanlah anaknya. Melalui bantuan mahasiswa IT, Sun Yong berusaha melacak alamat pengirim surel tersebut, namun ia tak berhasil. Dalam surel itu disertakan pula sebuah foto Jaewon yang sedang berjalan dirangkul oleh seorang pria memasuki kamar hotel. Setelah berpikir cukup lama, Sun Yong memutuskan untuk melakukan tes DNA. Terlihat Sun Yong sedang membaca hasil tes DNA yang dikirimkan oleh Dorim Bio. Hasil tes itu menyebut bahwa genetik Arin dan Jaewon 99% cocok, serta genetik Arin dengan Sun Yong tidak ada kecocokan. Semenjak saat itu, Sun Yong bertekad ingin membuat Jaewon merasakan penderitaan dan keraguan terhadap orang sekitarnya. Sun Yong sengaja memacari Yeonjin hingga Jaewon merasakan rasa sakit dihianati. Setelah mengetahui hasil tes DNA antara Arin dan Sun Yong, Jaewon kembali terpuruk. Ia berjalan sempoyongan seorang diri meninggalkan kantornya. Sekretaris Jaewon pun khawatir. Ia lalu menghubungi Theo. Theo yang tengah mengadakan rapat segera meninggalkannya untuk mengejar Jaewon. Karena merasa khawatir, Theo berjaga di halaman rumah Jaewon sembari menunggunya. Tak disangka, ia bertemu dengan reporter yang selama ini mengganggu Jaewon. Reporter itu mengatakan pada Theo jika Jaewon tak waras, yang menyebabkan Theo marah dan memukulnya. Di lain tempat, pimpinan Kwon sedang mengadakan rapat bersama timnya dalam rangka mempersiapkan sidang calon menteri. Salah satu timnya menasehati agar pimpinan Kwon mengambil alih Drift karena ia memiliki saham yang cukup besar di sana. Mereka khawatir dengan isu perceraian Jaewon sebagai CEO Drift.
Di sela-sela rapat, Nam Tae-ju menemui pimpinan Kwon untuk mengatakan bahwa ia sedang mengawasi Theo yang gigih menyelidiki kasus Baek Sung-kyu. Selanjutnya, sekretaris pimpinan memberikan sekantong uang tunai pada Nam Tae-ju. Sun Young dan Jae-won duduk bersama di ruang makan. Sun Young masih belum bisa mengerti bagaimana bisa Jae-won tak mengetahui bahwa Arin bukanlah putrinya. Jae-won berusaha mengingat-ingat kejadian di malam itu 7 tahun yang lalu ketika pesta perayaan The Reef. Malam itu Jae-won sangat mabuk dan berakhir di dalam kamar hotel tanpa tahu siapakah yang mengantarnya. Jae-won hanya ingat jika ia menerima panggilan telepon dari suaminya yang menanyakan keberadaannya. Jae-won saat itu tak pernah menyangka jika Arin bukanlah darah daging Sun Young. Hal itu pun membuat Sun Young marah karena dunia seakan runtuh mengetahui fakta tersebut. Jae-won hanya bisa tertunduk menangis dan meminta maaf. Di lain sisi, Theo menggunakan triknya untuk menemui Nam Tae-ju beserta rekan yang bekerja di kepolisian. Dari percakapan mereka bertiga, Theo berhasil mengetahui bahwa mereka menyembunyikan bukti mengenai insiden Baek Sung-kyu. Ketika terpojok, anggota kepolisian itu menyebut nama pimpinan Kwon di balik peristiwa tersebut karena wajah putrinya terekam oleh CCTV. Di malam ketika Baek Sung-kyu terjatuh, Yeonjin datang menemuinya. Mereka pun terlibat dalam perdebatan karena Baek Sung-kyu meminta Yeonjin berhenti memerintahkannya untuk menunggu Jae-won. Namun Yeonjin menolak permintaan itu. Ia bahkan merendahkan Baek Sung-kyu dan menyebutnya sampah. Baek Sung-kyu marah dan berusaha mencelakai Yeonjin, namun ia tergelincir dan jatuh dari atap gedung. Dalam keadaan panik, Yeonjin menelpon pimpinan Kwon dan meminta bantuannya untuk membereskan masalah. Sementara itu di universitas, Sun Young terlihat sedang memeriksa sebuah ponsel yang ia temukan di dalam mobilnya. Ia lalu menghubungi pusat bantuan dan mengetahui bahwa ponsel itu terdaftar atas nama Chi-young. Beberapa saat kemudian, Yeonjin datang dengan membawa kantong belanja untuk diberikannya pada Arin. Sun Young menanyakan hubungan Yeonjin dengan Baek Sung-kyu, namun Yeonjin malah mengarang cerita jika ia diperas oleh Baek Sung-kyu. Pada akhirnya Sun Young memutuskan hubungannya dengan Yeonjin dan memintanya agar tak mendatangi Arin di sekolahnya lagi, atau Sun Young akan bertindak jika Yeonjin terus melakukannya. 다른 사람도 아니고 허청 명의로 된 핸드폰으로 백순규랑 Sekretaris pimpinan Kwon menemui Yeonjin di rumahnya dan memberi peringatan agar berhati-hati terhadap Nam Tae-ju. Dari perbincangan mereka, diketahui bahwa selama ini Yeonjin membantu perawatan rumah sakit putra sekretaris dan mengikatnya dengan hal itu. Sekretaris berkata jika Yeonjin persis seperti ayahnya, mengikat seseorang dengan bantuan sebelum orang itu memintanya dan akan mengejarnya di kemudian hari. Hal itu yang selama ini dilakukan oleh pimpinan Kwon pada Jae-won. Surat dari pengadilan keluarga tergeletak di atas meja. Sun Young duduk bersama Jae-won membicarakan perceraian mereka. Jae-won bersedia memenuhi semua keinginan Sun Young selain membawa Arin. Kali itu mereka tak menemukan kesepakatan. Di malam harinya Jae-won pergi ke rumah ayahnya. Ia menceritakan padanya bahwa penyebab perceraian itu adalah kesalahannya, bukan kesalahan Sun Young. Sang ayah menasihati Jae-won agar tak berpikir untuk melakukan hal buruk seperti ibunya. Mereka kemudian kembali mengenang masa lalu ketika ibu Jae-won menjadikannya jaminan pada rentenir untuk mendapatkan hutang. Dan lagi-lagi ayahnya datang menyelamatkannya. Sepanjang perjalanan pulang, Jae-won terus memikirkan kesamaan dirinya dengan Arin. Keduanya sama-sama dibesarkan oleh pria yang tidak memiliki hubungan darah. Ayah Jae-won selalu datang menyelamatkannya, sama seperti Sun Young yang selalu ada untuk menjaga Arin. Hujan mengguyur sepanjang jalan. Dalam keadaan bingung, Jae-won meninggalkan mobilnya dan berjalan tanpa arah. Pada akhirnya Jae-won kembali ke rumah dalam keadaan basah kuyup. Sembari bersimpuh di lantai, ia mengatakan pada Sun Young jika dirinya setuju membiarkan Arin bersamanya. Ia menangis. Jae-won meminta Sun Young untuk membesarkan putrinya dengan baik. Sun Young pun ikut terharu mendengarnya. Di ruang kerjanya, Sun Young memeriksa ponsel yang sebelumnya ia temukan di dalam mobil. Ia menemukan sebuah rekaman percakapan telepon antara Yeonjin dan pimpinan Kwon di malam ketika Baek Sung-kyu terjatuh. Pagi itu sebelum pergi ke kantor, Jae-won menyiapkan sarapan untuk Sun Young.
Lagi-lagi Sun Yong dibuat keheranan melihat tingkah Jaewon. Saat itu Jaewon mengaku kehilangan obat untuk otot bahunya. Sementara Sun Yong melihat botol obat tergeletak di dalam lemari es. Sun Yong mengambil obat itu. Sun Yong kemudian menemui ayah mertuanya untuk bertanya tentang keadaan Jaewon yang sebenarnya. Ia mencari tahu obat apa yang selama ini dikonsumsi oleh Jaewon. Sun Yong juga menanyakan bekas luka di pergelangan tangan istrinya. Namun ia tak mendapatkan jawaban. 재원의 팔에 있던 그 상처들은요? 그건 Pada akhirnya Sun Yong menemui seorang dokter untuk bertanya mengenai jenis obat yang dikonsumsi Jaewon. Namun dokter itu menolak untuk menerangkan apapun kepada Sun Yong, kecuali ia datang bersama istrinya. Sun Yong berusaha menjelaskan kondisi istrinya pada dokter itu, berharap dokter mau bekerja sama. Namun si dokter hanya mengatakan pada Sun Yong jika kondisi istrinya sudah cukup memburuk dan butuh perawatan intensif di rumah sakit jiwa. Terlihat Jaewon menghubungi Yeonjin dan memintanya untuk menandatangani kontrak kerja. Jaewon menyambut Yeonjin dengan ramah yang membuat Yeonjin kebingungan. Sekretaris Jaewon menelpon Yeon Tae-oh untuk melaporkan keadaan atasannya. Setelah menghilang beberapa hari, Jaewon kembali dengan tingkah anehnya yang membuat semua orang kebingungan. Tae-oh segera bergegas kembali ke kantor. Di sana ia bertemu dengan Yeonjin. Ia lantas menanyakan alasan Yeonjin berada di sana. Dengan nada mengejek, Yeonjin mengatakan jika ia datang untuk bekerja sebagai seniman derif karena Jaewon sendiri yang memintanya. Yeonjin menyebut jika Jaewon sedang memiliki masalah, suaminya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, namun semua ingatannya sudah menghilang. Tae-oh kemudian memperhatikan tingkah Jaewon selama bekerja, dan akhirnya ia mengerti maksud ucapan Yeonjin mengenai ingatan Jaewon. Di lain sisi, Sun Yong tak bisa berhenti memikirkan Jaewon dan semua yang telah ia lakukan untuk menyakitinya. Akhirnya Sun Yong mengerti alasan Jaewon tak bisa mengingat peristiwa 7 tahun lalu. Karena kondisi mentalnya, Jaewon cenderung melarikan diri dari kenyataan yang tak bisa dihadapi dengan menghapus ingatannya. Semakin memikirkannya, Sun Yong semakin menangis sedih. 비싼 걸로 사준다고 좀 Setibanya di rumah, ternyata Jaewon dan Arin menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Sun Yong pergi keluar rumah karena tak ingin terlihat menangis di depan Arin. Jaewon menyusulnya. Kemudian Sun Yong memberikan botol obat pada Jaewon dan menanyakan alasan Jaewon menyembunyikannya selama ini. Jaewon berkata jika ia tak ingin berbagi beban di hatinya seumur hidup dengan Sun Yong. Sun Yong sangat sedih mendengarnya. Ia tak mengetahui penderitaan dan kekhawatiran Jaewon selama ini. Sun Yong lalu memutuskan untuk mencari tahu peristiwa 7 tahun yang lalu. Ia ingin menemukan DNA yang cocok dengan Arin sehingga ia bisa menemukan kebenarannya. Sun Yong kemudian melihat daftar tamu undangan di malam itu. Secara diam-diam Sun Yong mengambil sampel DNA dari masing-masing tamu yang pernah hadir di acara malam itu. Sun Yong juga meminta bantuan Tae-oh untuk mengenali wajah salah seorang tamu yang hadir. Namun namanya tidak terdaftar di dalam undangan. Rupanya pria itu adalah Kim Sang-bum, tunangan Yeonjin kala itu. Di lain kesempatan, Sun Yong juga menemui Yeonjin dan menunjukkan rekaman yang ia temukan di ponsel. Sun Yong menggunakan rekaman itu untuk memperingatkan Yeonjin agar ia tak berbuat macam-macam pada Jaewon. Mendengar hal tersebut, Yeonjin hanya tersenyum kecut, namun hatinya dipenuhi dendam dan amarah. 재원이가 내색을 안 하는 게 아니라 Di kantornya, Yeonjin bertingkah seperti seorang teman setia pada Jaewon. Ia menanyakan keadaan Jaewon, apakah ia sedang ada masalah. Dengan polos, Jaewon berkata jika Sun Yong sudah mengetahui tentang penyakitnya. Hal itulah yang membuatnya tampak murung seharian. Yeonjin kemudian mengajak Jaewon pergi ke sekolah mereka untuk bernostalgia. Awalnya Jaewon menolak, namun Yeonjin berhasil membujuknya. Sebelum pergi ke sekolah lama mereka, Yeonjin sempat mengobrol dengan Jaewon di sebuah kafe. Jaewon berkata pada Yeonjin jika kafe itu berada di sebelah sekolah Arin. Yeonjin yang sebenarnya sudah mengetahui hal itu berpura-pura tak mengetahuinya. Padahal di hari sebelumnya, Yeonjin berada di kafe sembari mengawasi Arin yang sedang bermain di sekolahnya. Jaewon dan Yeonjin berjalan di tepi sebuah danau. Jaewon menanyakan keinginan dan cita-cita Yeonjin semasa mereka sekolah. Yeonjin menjawab jika ia ingin menjadi Seo Jaewon karena Jaewon memiliki segalanya yang ia tak miliki. Sembari mengatakan hal itu, air mata Yeonjin menetes karena ia teringat pada peristiwa 7 tahun yang lalu, yang mana saat itu ia melihat pacarnya yang bernama Kim Sang-bum merangkul Jaewon yang sedang mabuk memasuki kamar hotel. Saat itu Yeonjin sangat syok melihatnya hingga mengalami keguguran.
Sun Young kemudian menelpon Jaewon. Ia menanyakan keberadaan istrinya. Jaewon hanya berkata jika ia sedang berjalan-jalan sembari beristirahat, namun tak mengatakan jika ia sedang bersama Yeonjin. Mendengar pembicaraan itu, Yeonjin berinisiatif mengirimkan pesan gambar pada Sun Young jika Jaewon sedang bersamanya. Hal itu pun tentunya sebagai bentuk ancaman pada Sun Young. Khawatir dengan istrinya, Sun Young segera bergegas menyusul mereka. Setibanya di sana, Sun Young mendapati Jaewon sedang makan malam bersama Yeonjin. Yeonjin tersenyum mengejek pada Sun Young, sementara Jaewon terkejut melihat kedatangan suaminya. Tae bergabung bersama mereka dan membuat alasan bahwa ia datang untuk menemui Sun Young. Akhirnya mereka berempat duduk dalam satu meja. Selama obrolan, Yeonjin berusaha memancing ingatan Jaewon. Ia mengatakan di hadapan Sun Young bahwa Tae menyukai Jaewon sejak lama. Tae meminta Yeonjin untuk menghentikan ocehannya, sementara Sun Young terlihat jengkel dan Jaewon terlihat tak nyaman. Di luar dugaan, saat itu Yeonjin berkata jika Arin sama sekali tak memiliki kemiripan dengan ayahnya. 안 그래요? 허 교수님? Jaewon menuntut Sun Young untuk menjelaskan maksud perkataan Yeonjin ketika makan malam tadi. Namun Sun Young tak bisa menjelaskan apapun. Ia meminta agar Jaewon tetap mempercayainya. Jaewon yang tak puas dengan jawaban Sun Young lantas memeriksa berita di internet tentang The Rift. Di sana ia menemukan berita mengenai perceraiannya dan kebocoran desain yang dilakukan oleh Sun Young. Jaewon yang tak bisa menerima kenyataan tersebut menemui temannya yang seorang psikiater untuk mencurahkan perasaannya. Jaewon berkata jika ia tak bisa melihat dirinya lagi di cermin yang berkaitan dengan gangguan mental. Dari pembicaraan itu, psikiater menyimpulkan jika Jaewon menghabiskan energi untuk ingatan yang tertekan, sehingga bisa jadi Jaewon menjadi pelupa dan gelisah. Sun Young kembali menemui Yeonjin dan memperingatkannya agar tak mengganggu Jaewon. Namun Yeonjin malah menyalahkan Sun Young dan mengatakan jika semua kesalahan ini bermula dari dirinya. Yang mana sebenarnya Yeonjin juga menjadi korban dalam hal ini. Sebelumnya Sun Young memang menjanjikan Yeonjin akan hidup bahagia bertiga bersama Arin. Namun saat ini Sun Young malah meninggalkannya dan meminta menghentikan semua rencana. Saat itu Yeonjin bahkan berkata jika Sun Young mengancamnya dengan rekaman suara itu, maka ia akan membongkar rahasia pada Jaewon jika Arin bukanlah darah dagingnya. 미친 짓은 아직 시작도 안 했어. Jaewon terlihat membuka buku agenda kerjanya dan menemukan catatan bertuliskan nama Taeju dan nomor teleponnya. Keduanya pun lantas bertemu. Jaewon menanyakan kepada Taeju apakah maksud dari catatan yang tertulis di lembaran itu. Taeju menjelaskan jika itu adalah tanggal di mana Sun Young digeledah polisi atas kasus kebocoran desain The Rift. Jaewon pun bertanya apakah suaminya benar-benar melakukannya. Taeju beralasan jika hal itu yang Jaewon inginkan untuk menjebak suaminya agar bisa menang atas hak asuh anak. Taeju terheran dengan pertanyaan Jaewon, terlebih ketika melihat ekspresi wajahnya yang terlihat kebingungan. Jaewon kemudian memeriksa file di ponselnya untuk memastikan kebenarannya. Ia memutar ulang video ketika dirinya merusak mural buatan Yeonjin dan video saat mereka mengisi acara ragam keluarga. Setibanya di rumah, Jaewon bertanya pada suaminya siapakah ia yang sebenarnya, karena Jaewon tak bisa mengingat apapun meski ia sudah berusaha mencari tahu. Jaewon juga menyebut jika ia merasa dirinya lah yang menjadi penyebab perceraian. Sun Young tak bisa menjelaskan apa-apa. Ia hanya berkata jika saat ini ia ingin melindungi semua orang. 아니야, 재훈아. 정말 그런 거 아니야. Siang harinya, Yeonjin kembali menemui Jaewon di kantor. Kali ini Jaewon penasaran mengapa Yeonjin mengungkit kejadian di masa lalu yang tak bisa ia ingat hanya untuk mengujinya. Dengan sinis Yeonjin berkata jika Jaewon memang selalu bersifat panik dan ingin menghapus ingatannya seolah ingin lari dari kenyataan. Jaewon bahkan sudah pernah melakukan hal tersebut saat usianya 15 tahun dan 7 tahun yang lalu. Ayah Jaewon mendatangi Sun Young di rumahnya. Tanpa banyak berkata, ayah Jaewon langsung memukul Sun Young. Rupanya ayah Jaewon telah bertemu dengan Yeonjin. Saat itu Yeonjin menceritakan mengenai perselingkuhannya dengan Sun Young. Setelah kembali tenang, pria itu pun meminta Sun Young untuk tetap merahasiakan semuanya dari Jaewon. Karena kemungkinan besar, ingatan Jaewon tak akan pernah kembali. Terlebih Jaewon tak bisa mengingat apa yang terjadi padanya saat usianya 15 tahun. 지금도 비바람 속에서 간신히 버티고 있는 게 보이는. Di lain sisi, Tae membantu Jaewon memeriksa pekerjaannya. Di kesempatan itu juga, Tae menyampaikan bahwa ia baru-baru ini bertemu dengan Sun Young. Tae menyebut Sun Young jelas terlihat ingin melindungi Jaewon dan tak ingin ia terluka. Tae juga menyarankan Jaewon agar mempercayai suaminya.
Beberapa saat kemudian Sun Yong datang ke kantor bersama Arin. Dalam kesempatan itu, Arin berkenalan dengan Theo. Terlihat wajah Sun Yong yang canggung saat melihat Theo bersama Jaewon. Setelah ia mendengar ucapan Yeonjin jika Theo sudah menyukai Jaewon sejak dulu, Theo tersenyum melihat kebersamaan keluarga yang begitu bahagia. Selanjutnya Jaewon dan keluarganya pergi makan malam bersama. Mereka berdua juga menemani Arin bermain di taman sembari menghayal Arin di masa depan. Namun Sun Yong berkata jika ia tak yakin dirinya bisa mendampingi Arin di momen yang membahagiakan sampai ia dewasa. Jaewon menangis mendengar hal itu. Keduanya sepakat untuk melanjutkan hidup tanpa mengungkit masa lalu. 당신하고 나 그리고 우리 아린이 Di lain tempat, Sun Yong terlihat membakar berkas dari Dorim Bio. Sebagai bukti dukungannya, Sun Yong berniat menemani Jaewon jika memang ia ingin ke klinik untuk memeriksakan diri. Jaewon beralasan ia tak ingin ke klinik karena sudah memiliki teman dekat yang seorang psikiater yang selalu membantunya dalam konseling. Di lain sisi, Nam Tae-ju sedang menyelidiki Kim Sang-bum. Berdasarkan keterangan rekannya, Kim Sang-bum adalah orang yang cukup berbahaya. Beberapa tahun yang lalu, ia terkena kasus pelecehan, namun berhasil lolos begitu saja. Nam Tae-ju juga mengingat pernah berjumpa dengan Sang-bum di acara pesta peluncuran Drift 7 tahun yang lalu. Rupanya Tae-ju sudah menemukan kesimpulan dari hasil penyelidikannya. Tae-ju sedang menimbang akan dibawa kemanakah informasi berharga itu untuk mendapatkan uang. Selanjutnya, Tae-ju membawa sejumlah dokumen kepada Jaewon, namun Jaewon tak tertarik untuk menerimanya. 여기까지 찾아와서 나한테 그걸 주려는 의도. Sementara itu, pimpinan Kwon yang terobsesi menjadi menteri menerima kesepakatan kerjasama dengan Kim Sang-bum. Hal itu pun sontak membuat Yeonjin marah. Yeonjin merasa ayahnya tak menimbang perasaannya karena membiarkan Sang-bum. 다 지난 일이에요? 그 인간이 저한테 어떻게 했는지 뻔히 아시면서? Di lain sisi, Sun Yong membaca laporan hasil tes genetik. Di sana tertulis nama Arin dan Kim Sang-bum. Laporan itu menyatakan jika genetik keduanya 99% cocok. Terlihat Sun Yong bergegas pergi ke tempat Sang-bum. Ia tak bisa menahan diri lagi dan menghajar pria itu. Suatu hari, Sun Yong membawa Jaewon pergi berkencan. Mereka berjalan-jalan di taman sembari bernostalgia tentang masa lalu. Sun Yong berusaha meyakinkan Jaewon jika semua akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Sun Yong datang menemui Yeonjin. Sun Yong berkata jika ia sudah mengetahui kejadian 7 tahun yang lalu. Yeonjin kembali menyalahkan Jaewon atas semua yang terjadi. Namun Sun Yong membela Jaewon dengan menyebut bahwa semua itu bukanlah keinginan Jaewon. Yeonjin sangat kesal karena Sun Yong lebih membela Jaewon. Yeonjin berjanji akan menghancurkan harapan Sun Yong untuk hidup bahagia bersama Jaewon. Pada akhirnya, Sun Yong bersimpuh di hadapan Yeonjin sembari menangis dan meminta maaf, berharap Yeonjin mau melepaskan Jaewon. Melihat hal itu pun Yeonjin semakin menggila. 지금 뭐 하는 거냐고! Suatu ketika polisi menemukan mayat pria di sebuah area gudang kosong. Mayat tersebut diduga sebagai korban pembunuhan. Selain ditemukan bekas muntah akibat keracunan, mereka juga menemukan bekas ikatan di pergelangan tangannya. Polisi sedang mencari barang bukti di sekitar area gudang. Salah satu bukti tersebut adalah sebuah jam pintar. Mereka juga memeriksa mobil korban dan menemukan botol pestisida di dalamnya. Sementara itu, Jaewon sedang tertidur di studionya. Setelah kemarin berusaha keras mengumpulkan pasal-pasal ingatannya, tiba-tiba ia terbangun dan mendapati dirinya didatangi oleh petugas kepolisian. Di sana Jaewon terkulai lemas sembari menangis melihat tubuh suaminya yang sudah dingin. Jaewon diinterogasi oleh polisi atas kematian suaminya itu. Tae mengirimkan seorang pengacara untuk mendampingi Jaewon. Di malam harinya, pimpinan Kwon menemui salah satu anggota Kongres dalam rangka melancarkan jalan menuju kursi menteri. Orang itu menanyakan kepada pimpinan Kwon mengapa pimpinan ingin menjebak Jaewon dengan tangannya sendiri. Pimpinan Kwon lantas menjawab jika ia tak mengetahuinya sampai artikel itu terbit. Orang tersebut tersenyum dan mengatakan bahwa pimpinan Kwon sudah siap untuk memasuki dunia politik. Keduanya pun bersulang. Dalam kesempatan lain, pimpinan Kwon menerima laporan dari anak buahnya mengenai kondisi baik Sung Kyu. Ia berkata jika untuk sementara waktu Sung Kyu tak mungkin bangun, namun mereka sepertinya tak bisa lebih sering melihat keadaannya karena polisi menjaga ketat tempat tersebut.
Masih dalam penahanan di kantor polisi, Jae-won meminta kunjungan kepada Yeonjin. Mulanya, Jae-won hanya berjalan bolak-balik sembari bergumam seorang diri. Hal itu pun membuat Yeonjin kesal. Pada akhirnya Jae-won mengatakan pada Yeonjin jika ia sekarang mengetahui siapakah sosok AMI yang sebenarnya, yang tak lain adalah Yeonjin. Jae-won tak habis pikir mengapa selama ini ia tak menyadarinya, padahal Yeonjin selalu ada di sampingnya dan berkeliaran di sekitarnya. Rupanya Yeonjin menginginkan apa yang dimiliki oleh Jae-won dan ingin mencuri keluarganya. Namun Yeonjin berpura-pura tak mengerti dengan ucapan Jae-won. Jae-won juga menyebut jika Yeonjin lah yang menghabisi Sun-young. Yeonjin masih berpura-pura bodoh sampai Jae-won mengatakan bahwa ingatannya kini sudah kembali. Pada akhirnya polisi membebaskan Jae-won karena kurang bukti. Sementara para reporter sudah menunggu di luar kantor polisi. Seperti biasa, Theo selalu datang mendampingi Jae-won. Di tengah perjalanan itulah Jae-won sempat meminta Theo menghentikan laju mobil. Jae-won turun dari mobil lalu menangis histeris, menyesali apa yang terjadi pada Sun-young. Sementara Jae-won menginap di rumah ayahnya, Theo justru tetap berada di mobilnya untuk memastikan keadaan Jae-won. Keesokan harinya, ayah Jae-won panik mencari keberadaan Jae-won. Theo yang masih berada di halaman rumah itu turut membantu ayah Jae-won mencari anaknya. Melalui bantuan sekretaris, Theo berhasil mengetahui jejak kepergian Jae-won. Rupanya, Jae-won membeli tiket bus menuju Samhok. Jae-won berdiri di tepi pantai, ia pun kembali mengingat peristiwa masa kecilnya. Kala itu, ibu kandungnya meminta Jae-won untuk meminum susu kesukaannya. Jae-won kecil menyadari ada sesuatu yang tak beres dengan susu itu, namun ia tak bisa berbuat apa-apa untuk melawan keinginan ibunya. Pada akhirnya, matanya pun terpejam. Jae-won kecil meminum susu tersebut dan mulai merasa ngantuk. Beberapa saat kemudian, ibunya berjalan dengan kalut sembari menggendong Jae-won kecil dan rupanya membawanya masuk ke dalam arus laut. Sembari mengenang peristiwa yang begitu menyesakan dada, Jae-won berjalan menuju air. Tiba-tiba Theo berlari ke arahnya untuk menyelamatkannya. Theo sangat marah dengan perbuatan Jae-won. Ia menduga Jae-won ingin mengakhiri hidupnya meski Jae-won terus menyangkalnya. Theo berkata ia tak akan meminta Jae-won untuk mempedulikannya, namun hanya meminta Jae-won agar tak lepas dari pandangannya. Saat itu Jae-won meminta bantuan Theo untuk menjaga Arin. Di lain sisi, Tae-ju menemui Yeonjin di studionya. Ia melaporkan pada Yeonjin mengenai Theo yang sudah mencari tahu dan menyelidiki kemana-mana, sehingga hal itu pun membuatnya kesal. Yeonjin memperingatkan kepadanya agar tak macam-macam dengan Theo. Yang harus Tae-ju lakukan hanyalah mengurus Jae-won saja. Di lain sisi, seorang teman dekat Sun-young menghubungi Jae-won dan memintanya untuk bertemu. Rupanya ia ingin menyerahkan sebuah disk lepas yang sempat dititipkan Sun-young padanya. Sun-young sengaja menitipkan benda itu padanya untuk berjaga-jaga jika hal buruk terjadi. Jae-won lantas memeriksa disk lepas itu dan menemukan suara Yeonjin di dalamnya. Polisi pun menghubungi Jae-won dan mengatakan hasil otopsi jenazah Sun-young yang sudah keluar. Di dalam kantor polisi, penyidik tengah membahas waktu kematian antara jam pintar milik Sun-young yang berbeda dengan waktu kematian dari hasil otopsi. Dalam jam pintar menerangkan denyut nadi terakhir pada pukul 1 dini hari. Namun berdasarkan hasil otopsi menerangkan jika kematian Sun-young sekitar pukul 10 malam. Saat itu terlihat seorang detektif wanita turut memperhatikan diskusi. Ia lantas berkata bahwa semua itu tampak aneh. Di lain tempat, pimpinan Kwon datang ke kantor The Ref. Theo menanyakan mengenai toko busan yang ditutup karena toko tersebut adalah toko pertama The Ref. Namun pimpinan Kwon menyebut keputusan itu dibuat untuk menyelamatkan perusahaan, mengingat penjualan akhir-akhir ini menurun tajam. Terlebih setelah sebuah artikel mengenai Jae-won yang sakit mental diterbitkan. Ia pun semakin frustasi mengenai adanya kasus pembunuhan. Pimpinan Kwon meminta Theo untuk menyampaikan pada Jae-won agar segera mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO. Di kediamannya, pimpinan Kwon menyerahkan berkas kepemilikan saham kepada Yeonjin. Pimpinan Kwon memerintahkan Yeonjin untuk menghadiri rapat pemegang saham esok hari. Ia ingin Yeonjin menunjukkan kemampuannya, namun Yeonjin terlihat heran karena sang ayah meninggalkan Jae-won dan mulai melirik padanya. Sebelum menghadiri rapat, Yeonjin berbicara dengan Theo. Theo menanyakan bagaimanakah perasaan Yeonjin setelah ia menghabisi pria yang dicintainya, lalu berniat menjebak temannya demi mendapatkan perusahaan.
Yeonjin menjawab sembari tersenyum jika rasanya sangat menyenangkan. Taeyo lalu memperingatkan Yeonjin bahwa hidupnya akan hancur karena ulahnya sendiri, bukan karena Jaewon. Yeonjin juga mengingatkan Taeyo jika dirinya lah yang menemani Taeyo saat ia menderita, bukan Jaewon. Taeyo membenarkan hal itu dan menyebut bahwa satu-satunya hal yang disesalinya adalah memegang tangan Yeonjin 7 tahun lalu, yang mana saat itu Yeonjin mencoba untuk mengakhiri hidup. Selanjutnya Taeyo pergi menemui Dr. Cha, yang tak lain adalah psikiater teman Jaewon. Dr. Cha dibuat bingung dengan kedatangan Taeyo. Menurut Taeyo, ia harus datang atas perintah Jaewon. Anehnya, Dr. Cha merasa tak pernah memiliki pasien bernama Seo Jaewon, apalagi berteman dengannya. Rupanya mereka belum pernah bertemu sama sekali. Taeyo menghubungi Jaewon untuk menyampaikan hal ini. Jaewon pun terkejut mendengarnya dan ingatannya pun samar-samar kembali mengenai Dr. Cha. 태우도 아니라 그 남자를 그려줘. Atas kesadaran dirinya, Jaewon memutuskan untuk memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Pertemuan Taeyo dan Dr. Cha menyadarkannya tentang kondisi mentalnya yang semakin parah. Sementara itu, rapat pemegang saham berjalan dengan lancar dan berhasil menempatkan Yeonjin sebagai CEO yang baru. Taeyo yang sedang bekerja di mejanya hanya memalingkan wajahnya ketika melihat Yeonjin. Di lain sisi, pimpinan Kwon kini menjabat sebagai menteri. Ia mengadakan rapat dengan Yeonjin dan Tuan Park. Mereka sama-sama menjabat sebagai pimpinan baru The Rift. Menteri Kwon khawatir Jaewon akan mengganggu mereka, namun Yeonjin meyakinkan ayahnya jika Jaewon tak akan bisa berbuat apa-apa karena ia sedang terkurung di rumah sakit jiwa. Pimpinan Kwon juga memastikan pada Yeonjin untuk menemukan bukti rekaman itu, karena jika rekaman suara tersebut terungkap, maka posisi mereka akan terancam. 찾아야 할 거 아니야. Dalam sesi konseling, dokter memulai pertanyaan dengan peristiwa di malam ketika Jaewon tercebur ke dalam sungai. Dokter mencecar Jaewon dengan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah alasan Jaewon tidak melaporkan kejadian itu pada polisi. Jaewon beralasan jika ia tak yakin dengan pelakunya. Bisa jadi orang itu adalah suaminya, ayahnya, atau mungkin Yeonjin. Dokter juga menanyakan tentang pertemuan Jaewon dengan Dr. Cha. Awalnya Jaewon kebingungan dengan semua pertanyaan itu. Namun lambat laun Jaewon mulai memahami. Ternyata selama ini Jaewon telah membohongi dirinya sendiri. Peristiwa tercebur dalam sungai di malam itu, Jaewon ternyata seorang diri. Tak ada seorang pun yang sedang mengejar ataupun mengancamnya. Begitu juga dengan kehadiran Dr. Cha yang hanya halusinasi Jaewon saja sebagai upaya pertahanan diri. 술에 취해 실수로? Beberapa hari kemudian Taeyo mengunjungi Jaewon di rumah sakit. Taeyo bahagia melihat Jaewon yang tampak sehat dan nyaman. Jaewon pun sudah tak dirawat lagi di ruangan isolasi. Taeyo menunjukkan foto Arin pada Jaewon dan menceritakan padanya bahwa hari ini adiknya yang bernama Rahel datang dari Amerika untuk menemui Arin. Taeyo menyebut Arin dan Rahel mulai akrab, hingga Arin akan merasa nyaman ketika ia benar-benar pergi ke Amerika nantinya. Mereka rupanya berencana untuk menitipkan Arin di Amerika bersama orang tua Taeyo. Di sebuah toko, Yeonjin berbelanja beberapa mainan anak. Terlihat mainan menumpuk di dalam studionya. Keesokan harinya, Yeonjin menemui Arin yang sedang bermain seorang diri dan menyerahkan mainan tersebut. Ayah Jaewon memperingatkan Yeonjin untuk menjauh dari Arin. Karena kedatangan Yeonjin itulah mereka mempercepat kepergian Arin ke Amerika. Sebelum menaiki pesawat, Jaewon melakukan panggilan video call dengannya. Melalui Taejo, Yeonjin mengetahui kepergian Arin. Rupanya Yeonjin sudah menduganya. Taejo pun terkejut ketika mengetahui bahwa Yeonjin ingin mendapatkan Arin. Bagi Yeonjin, Arin seharusnya menjadi putrinya sejak awal. Taejo juga memperingatkan Yeonjin untuk lebih berhati-hati kepada seorang detektif bernama Oh Soo-jin, yang tak lain adalah petugas baru yang ditunjuk untuk menangani kasus pembunuhan Sun Young. Jaewon menemui dokter untuk konseling. Setelah memeriksa beberapa kondisi, pada akhirnya Jaewon diizinkan untuk pulang. Masih di rumah sakit, detektif Oh Soo-jin menemui Jaewon. Ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan, namun Jaewon menolaknya. Sang detektif memberitahukan kepada Jaewon bahwa sehari sebelum kematiannya, Sun Young sempat menemui Kim Sang-bum dan memukulnya. Jaewon cukup terkejut mendengar hal itu. Ingatannya pun kembali menghubungkan beberapa fakta yang selama ini coba ia kumpulkan. Akhirnya Jaewon menyadari suatu hal, bahwa semua ini berawal dari peristiwa 7 tahun yang lalu di sebuah acara peluncuran The Rift. 감당 안 되면 다 지워버리고 도망치는 거.
Di malam itu, Jaewon berolahraga dan menyempatkan diri mampir ke kantor The Rift. Ia melihat banyak perubahan di sana. Tae bahagia melihat Jaewon sudah berdiri di hadapannya. Saking bahagianya, Tae berulang-ulang menyebut nama Jaewon sembari menatapnya. Jaewon berusaha tak memperdulikan Tae. Tae lalu mengantar Jaewon ke rumahnya dan mendapati rumah Jaewon yang berantakan. Terlihat banyak kertas berserakan di lantai dan sebuah foto keluarga tertutup kain putih tersandar di dinding. Tae lebih terkejut ketika melihat ruangan kerja Jaewon yang berisi foto-foto dan berkas terkait orang yang dicurigainya. Selanjutnya, Jaewon meminta bantuan Tae untuk bergabung dengannya demi mengungkap kebenaran atas semua kejadian itu. Tanpa keraguan sedikit pun, Tae menerima ajakan Jaewon. Meskipun Jaewon selalu memperingatkan Tae bahwa ia bisa saja terluka. 그 사람이 그렇게 된 이유가 나한테 있다는 거. Jaewon lalu menemui seorang wanita yang merupakan istri Kim Sang-bum. Saat masih di rumah sakit jiwa, Jaewon sempat menulis surat untuknya dan memintanya bekerja sama mengungkap kejahatan Kim Sang-bum. Awalnya wanita itu ragu, namun karena kekerasan fisik yang diterimanya semakin parah, pada akhirnya ia memutuskan untuk membantu Jaewon. Wanita itu kemudian memberikan amplop berisi data manipulasi uji klinis yang dilakukan oleh suaminya. Beberapa waktu kemudian, Kim Sang-bum sudah berada di kantor polisi untuk diinterogasi. Seperti kasus sebelumnya yang pernah menimpa Kim Sang-bum, ia meremehkan petugas kejaksaan yang sedang menginterogasinya. Ia berpikir bahwa sebentar lagi akan dibebaskan seperti biasanya. Di lain sisi, Menteri Kwon yang memiliki keterlibatan dengan Kim Sang-bum dibuat panik mengetahui berita tentang penangkapan pria itu. Pegawainya mengingatkan Menteri Kwon jika Kim Sang-bum bukanlah orang yang bisa menjaga rahasia. Bisa jadi Kim Sang-bum akan menyebutkan nama Menteri Kwon dalam interogasinya. Sesuai dugaan, Kim Sang-bum bebas dari interogasi. Kali ini, Menteri Kwon mengirimkan pegawai The Rift untuk melakukan pembelian saham The Rift yang dimiliki oleh Kim Sang-bum. Terlihat Kim Sang-bum menandatangani kesepakatan pemindahan saham, dan sebagai imbalannya, ia sudah mengeluarkannya dari kantor polisi. 양수 조건 확인하셨죠? 도장제 찍으시죠. Saat ia sedang berjalan keluar gedung, seorang pria bertopi mengikutinya. Kim Sang-bum memasuki sebuah klub untuk bersenang-senang. Pria bertopi yang menyamar sebagai pelayan itu pun menukar gelas milik Kim Sang-bum dengan gelas yang sudah diisi cairan obat. Tak butuh waktu lama, Kim Sang-bum mabuk berat. Ia berjalan menuju mobilnya. Tiba-tiba, sebuah mobil menabraknya dan menghimpit tubuhnya di antara banyak mobil yang terparkir. Taeju menemui Menteri Kwon. Ia memberikan penemuannya, yakni sebuah surat yang ditulis Jaewon untuk Kim Miso, yang tak lain adalah istri dari Sang-bum. Taeju juga melaporkan Miso yang sudah pergi meninggalkan Korea. Ia meminta Menteri Kwon untuk berhenti menyuruhnya, karena Taeju sudah memberikan bantuan terakhir, yakni mencari Kim Sang-bum untuknya. Ternyata orang yang menabrak Kim Sang-bum merupakan orang suruhan Kwon Yong-ik. Di lain sisi, Jaewon, Tae, dan sekretaris Kim sedang makan malam bersama demi merayakan keberhasilan langkah awal mereka. Tae tak menyangka jika Menteri Kwon akan bertindak secepat itu. Jaewon yang sudah lama mengenal Yong-ik menceritakan bahwa Yong-ik adalah tipe orang yang tak akan berhenti menyembunyikan kesalahannya. Tujuan Yong-ik membangun yayasan adalah untuk membutakan dan memekakan orang pada kebenaran. Bagi mereka, penerima beasiswa yayasan yang sukses akan menjadi trofi bagi Kwon, dan bagi yang gagal, pada akhirnya akan melakukan pekerjaan kotor untuknya. Contohnya, seperti Jaewon dan Baek Sung-kyu. Hari itu The Rift mengadakan pameran seni mebel hasil karya Yeonjin. Menteri Kwon turut hadir menyaksikannya. Jaewon juga menghadiri acara tersebut dan memberikan kejutan untuk semua orang. Ia menyerahkan buket bunga kepada Yeonjin. Jaewon kemudian berkata pada Yeonjin jika ia mulai menyadari sesuatu ketika berada di kantor polisi. Saat itu ia melihat ekspresi mata dan wajah Yeonjin bahwa Yeonjinlah yang telah menghabisi Sun Young melalui bantuan Nam Taeju. Hal itu pun diperkuat karena saat itu Nam Taeju masih menjadi detektif di kepolisian dan ada kasus pembunuhan tak terpecahkan yang terjadi di area gudang tersebut. Jaewon yakin Nam Taeju paling mengetahui tentang lokasi gudang, yang mana itu adalah tempat yang paling bagus untuk menghabisi seseorang. Yeonjin membahas perkataan Jaewon dengan menyebutnya sebagai ucapan omong kosong. Jaewon kemudian memeluk Yeonjin dengan tersenyum lebar di hadapan semua orang. 조금만 기다려.
Ia lalu pergi ke rumah Abu Sunyong. Di sana, ia bertemu dengan detektif Oh yang sedang mengunjungi Abu teman lamanya. Sang detektif kemudian menunjukkan sebuah video ketika Jaewon menyiram cat ke arah mural Yeonjin. Detektif berkata jika ia sudah mengetahui hubungan antara Jaewon, Sunyong, Yeonjin, dan Kim Sang-bum. Ia berharap bisa memancing pernyataan dari Jaewon. Namun lagi-lagi Jaewon tidak memberikan keterangan sedikit pun. Di malam itu, Jaewon dan Tae-oh sedang membahas mengenai orang yang terlibat dalam kematian Sunyong. Tae-oh mendapatkan informasi dari salah satu teman Yeonjin jika Yeonjin pergi ke klub setelah pukul 1 dini hari. Yang artinya, ia tak punya alibi antara pukul 10 hingga pukul 1 malam. 알리바이가 없는 거죠. 이 스마트워치 사망 시간을 Di hari berikutnya, Jaewon mendatangi Menteri Kwon ketika ia sedang mengadakan kuliah umum mengenai hasil karya seni. Jaewon menemuinya di ruangan ganti. Ia menanyakan apakah Yeonjin selama ini bisa bekerja dengan baik. Menteri Kwon tak mengerti apa yang dimaksud oleh Jaewon. Jaewon kembali menegaskan jika sebenarnya Menteri Kwon hanya memanfaatkannya untuk Yeonjin. Di lain sisi, ternyata Yong-ik merupakan dalang di balik peristiwa 7 tahun lalu yang menimpa Jaewon dan merugikan Yeonjin. Menteri Kwon ingin Yeonjin melihat sifat asli Kim Sang-bum yang suka bermain perempuan, sehingga pada akhirnya Yeonjin mau meninggalkannya. Hal itulah yang akhirnya membuat Menteri Kwon sengaja menjebak Jaewon bersama Kim Sang-bum. Melalui ponselnya, Jaewon memperlihatkan rekaman CCTV di rumah. Terlihat seorang pria menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Naimju sudah menunggunya. Jaewon yang mengetahui Taeju sedang mencari bukti rekaman suara itu menawarkan padanya untuk bertukar bukti. Ia ingin Taeju menyerahkan bukti kejahatan Yong-ik dan Yeonjin sehingga Taeju bisa mendapatkan rekaman suara itu. Bahkan Jaewon menawarkan uang pada Taeju, namun saat itu Taeju menolak dan mencoba mencelakai Jaewon. Beruntungnya, Tae-oh datang tepat pada waktunya sehingga Jaewon bisa selamat. Tae-oh dan Taeju pun terlibat perkelahian yang sengit. Jaewon lalu menemui anggota dewan yang selama ini mendukung Menteri Kwon. Ia membawakan tanaman anggrek sebagai hadiah. Jaewon juga menyerahkan amplop berkas padanya yang berisi data mengenai yayasan seni Hein milik Kim Yong-ik. Di lain sisi, Sekretaris Kim menelpon Jaewon dan memberi kabar jika Baek Sung-kyu sudah sadarkan diri. Jaewon dan Tae-oh pun bergegas menuju ke rumah sakit. Di lain tempat, Yeonjin juga mengetahui kabar Baek Sung-kyu melalui Taeju. Namun Yeonjin tak ingin gegabah untuk segera menutup mulut Baek Sung-kyu. Ia lebih memilih untuk membiarkannya. 당장 백승규를 이용하진 않을 테니까. Di malam hari, seorang pria dengan wajah tertutup memasuki kamar rumah sakit dan mencari Baek Sung-kyu. Namun ia tak bisa menemukannya dan pria itu pun segera menelpon Menteri Kwon untuk memberitahukan informasi ini. Sebuah siaran televisi mengabarkan berita tentang kejaksaan yang menggeledah yayasan seni Yein atas tuduhan penggelapan dana, suap jutaan dolar dan korupsi perekrutan. Menteri Kwon berusaha menelpon anggota Dewan Park untuk mendapatkan dukungan, namun anggota Dewan Park terus mengacukannya. Jaewon mendatangi Menteri Kwon di kantornya untuk menunjukkan bukti rekaman suara yang selama ini ia cari. Jaewon mendesaknya untuk memilih antara melindungi karir politik atau melindungi Yeonjin, putrinya. Karena ketika bukti rekaman suara itu terkuak, baik Yeonjin maupun Menteri Kwon akan mendapatkan pengaruh yang buruk. Jaewon kemudian memindahkan Baek Sung-kyu ke sebuah villa dengan penjagaan yang ketat. Baek Sung-kyu meminta maaf pada Jaewon atas perbuatannya waktu itu. Jaewon kembali ke rumahnya seorang diri. Setelah mengganti pakaian, ia pun kembali ke ruangan kerja. Tiba-tiba ada seorang pria yang menyergapnya dan membawanya pergi. Beberapa saat kemudian Jaewon sudah berada di sebuah kursi dengan kaki dan tangan dalam keadaan terikat. Tanpa diduga, Menteri Kwon rupanya sudah berdiri di hadapannya. Sebelumnya, Tae-oh dan Jaewon sudah membaca langkah yang akan diambil oleh Kwon Yung-ik setelah Jaewon mendatanginya dengan ancaman rekam suara yang tertempel pada kancing baju Jaewon. Tae-oh sempat menolak rencana Jaewon yang menjadikan dirinya sebagai umpan. Namun Jaewon beralasan jika hanya itulah satu-satunya cara untuk mengungkap kejahatan Yong-ik. Tae-oh lalu mengendarai mobilnya sembari mengikuti arahan pada peta untuk menemukan lokasi Jaewon. Sampailah ia di sebuah gudang kosong. Jaewon yang masih ada dalam keadaan terikat berusaha memancing Yong-ik dengan menanyakan mengenai kematian Sun-yong. Yong-ik berkata jika kematian Sun-yong tak bisa dihindari. Ia juga yakin jika Jaewon akan melakukan hal yang sama untuk melindungi orang yang berharga. Dengan marah, Jaewon menyebut Kyung-ik sebagai pembunuh.
Demi menutupi perbuatan Yeonjin agar jalannya mulus untuk menjadi menteri, Menteri Kwon juga menghabisi Sun Yong. Jaewon hanya bisa menangis membayangkan rasa sakit Sun Yong akibat diracun dengan pestisida oleh Yong-ik. Yong-ik lalu menyalahkan Jaewon jika seharusnya Jaewon bisa menjaga pernikahannya dengan Sun Yong sehingga Yeonjin tak berpacaran dengannya. Yang mana jika Jaewon tak membuat Yeonjin kesal, maka Yeonjin tak akan terlibat dengan Sung Kyu dan tak akan ada rekaman. Ia juga menyebut jika Jaewon tak hilang ingatan, maka Sun Yong tak akan berlutut di depan Yeonjin. Saat ini sebenarnya Jaewon bisa membuat keributan, namun hal itu tak akan bisa menghidupkan Sun Yong kembali. Yong-ik kemudian meraih sebuah botol pestisida dan bersiap untuk menuangkannya ke mulut Jaewon. Namun Jaewon menutup mulutnya rapat-rapat. Kaki tangan Yong-ik menampar Jaewon hingga membuatnya pingsan. Yong-ik akhirnya bisa membuka mulut Jaewon dan menuangkan pestisida. Di saat genting itulah Theo datang menyelamatkan Jaewon. Ia sempat berkelahi dengan kaki tangan Yong-ik sebelum akhirnya polisi datang ke TKP. Namun Yong-ik dan kaki tangannya sudah melarikan diri. Yong-ik lalu tiba di rumahnya dan segera disambut oleh Yeonjin. Saat itu Yeonjin menduga jika Kwon-ik gagal melakukan aksinya. Yeonjin yang didampingi oleh pengacara menyodorkan surat wasiat untuk ditandatangani oleh ayahnya. Surat itu menerangkan bahwa semua aset dan kekayaan Yong-ik akan dipindah tangankan kepada Yeonjin. Yong-ik tak mengerti dengan tingkah putrinya. Yeonjin pun berkata jika ayahnya saat ini sudah tak berguna. Jika ayahnya menolak permintaan itu, maka Yeonjin akan dalam bahaya. Yeonjin terus berusaha meyakinkan ayahnya jika ia menyadari semua yang dilakukan oleh ayahnya selama ini adalah bentuk kasih sayang. Itulah sebabnya ayahnya memukuli Yeonjin sejak kecil dan membuatnya putus asa dengan tunangannya. Bahkan saat ini, ia harus membereskan kekacauan yang dibuat oleh Yeonjin. 다 절 위해서였다는 거. Di lain sisi, Jaewon terbaring di ranjang rumah sakit. Theo dengan setia mendampinginya. Meski wajahnya sendiri terdapat beberapa goresan luka akibat perkelahian sebelumnya. Jaewon menyadari Theo sedang marah kepadanya. Theo rupanya mengira Jaewon akan mati. Jaewon meminta maaf karena membuat Theo sangat khawatir. Keduanya pun melihat rekaman dari kamera yang terpasang di kancing baju Jaewon. Jaewon sedang mempertimbangkan kemana video tersebut akan diungkap karena mereka tak ingin kehilangan kesempatan berharga. Di hari berikutnya, ketika Jaewon sedang bersiap pulang dari rumah sakit, detektif Oh datang menemuinya. Theo menghalangi sang detektif untuk memberikan pertanyaan pada Jaewon dengan alasan kondisi Jaewon yang belum stabil. Detektif Oh menyadari bahwa mereka berdua sedang menyembunyikan sesuatu. Sebelumnya Theo sempat mengatakan pada Jaewon bahwa penculik yang sempat berkelahi dengannya adalah orang yang sama dengan menerobos rumah Jaewon tempo hari. 아직 경찰엔 뭐가 나온 게 없다고 해요. 그래. Suatu ketika diadakan sidang inspeksi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah mendapatkan beberapa pertanyaan mengenai kinerja kementerian, Yong-ik mendapat pertanyaan mengenai skandal yang melibatkannya atas kasus Jaewon baru-baru ini. Jaewon kemudian memasuki ruang sidang dan menunjukkan bukti rekam kamera yang tersembunyi. Rekaman itu pun diputar di ruangan yang membuat semua orang yang hadir merasa terkejut. Selanjutnya giliran detektif Oh yang melakukan penangkapan pada Yong-ik. Malam sebelumnya, Theo rupanya bertemu dengan sekretaris Yong-ik untuk mendapatkan informasi internal mengenai kinerja kementerian. Setelah penangkapan ayahnya, Yeonjin mendatangi kantor untuk menikmati rasanya duduk di kursi menteri. Beberapa saat kemudian, kaki tangan ayahnya yang bernama Yeonjae datang dan memberi salam pada Yeonjin. Yeonjin menyarankan Yeonjae untuk bersembunyi sementara waktu. 성우도 자기 쓰임을 다 했으니까. 네. Keesokan paginya, Yeonjin mengadakan jumpa pers. Ia berkata jika tak ada hubungan dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya dan berniat untuk menyumbangkan kekayaannya sebagai bentuk permintaan maaf. Di lain sisi, Taeju datang menemui Yeonjin. Ia menginformasikan keberadaan Baek Sung-kyu pada Yeonjin. Taeju rupanya ingin mengetahui rencana Yeonjin terhadap Baek Sung-kyu, namun Yeonjin tak memberitahukannya. Hal itu pun membuat Taeju kesal dengan sikap Yeonjin. 그렇지. 이게 내 전문 분야지. Di sebuah villa di luar kota, terlihat beberapa polisi melakukan pengamanan. Di tempat itulah Jaewon menyembunyikan Baek Sung-kyu demi keselamatannya. Pacar Baek Sung-kyu yang bernama Sekretaris Kim selalu setia menemaninya. Terlihat Jaewon sedang berdiskusi dengan dirinya sendiri sembari memandangi papan penyelidikan. Theo memperhatikan perilaku Jaewon yang bersikap seolah-olah ada seseorang di sampingnya. Pada akhirnya Jaewon menceritakan mengenai kehadiran Dr. Cha sebagai teman ilusinya.
Meski sudah keluar dari rumah sakit jiwa, terkadang dokter Cha masih datang menemani Jaewon, terutama ketika Jaewon dalam keadaan tertekan. Tae berusaha meyakinkan Jaewon jika dirinya akan selalu berada di samping Jaewon dan bisa diandalkan. 내가 당신 옆에 있을게요. Tae lalu bertemu dengan detektif Oh dan berkata jika Sung-kyu sudah setuju untuk bersaksi. Malam itu juga, Tae dan detektif Oh pergi menuju villa, disusul oleh Jaewon. Setibanya di sana, mereka melihat mobil ambulans dan petugas yang sedang menggotong jasad Baek Sung-kyu. Di belakangnya terlihat Yeonjin berjalan dengan muka lebam dan berdarah. Sun-young menemui Yeonjin dan meminta maaf serta memohon padanya agar merelakan dirinya dalam keluarganya. Namun Yeonjin tak ingin melihat Jaewon bahagia bersama Sun-young. Jika Yeonjin tak bisa memiliki Sun-young, maka orang lain pun tak harus memilikinya. Perbincangan keduanya pun terdengar oleh Yong-ik. Setelah menemui Yeonjin, Sun-young mampir ke tempat temannya untuk menitipkan disk lepas berisi rekaman suara itu. Ketika Sun-young hendak mengemudi pulang, Tae-ju menyergapnya dari kursi belakang. Ia membius Sun-young dan membawa ke area gudang kosong. Diam-diam, Tae-ju meletakkan sebuah kamera tersembunyi di area tersebut. Terlihat Sun-young dalam kondisi terikat kaki dan tangannya. Yeonjin menghampiri Sun-young sebelum ia sadar dari pengaruh biusnya. Kaki tangan Yeonjin yang bernama Yeonjae memasuki area villa dan memotong kabel CCTV. Ia kemudian memukul para petugas polisi yang sedang berjaga. Yeonjin selanjutnya melenggang memasuki villa dan menemui Sung-kyu di kamarnya. Yeonjin meminta Baek Sung-kyu ikut bersamanya tanpa perlawanan. Sung-kyu pun menolak. Ia mengingatkan Yeonjin bahwa sampai kapanpun ia tak akan pernah menyamai Jaewon. Apa yang dilakukan oleh Yeonjin selama ini disebabkan oleh rasa rendah dirinya di hadapan Jaewon, sehingga Yeonjin menjadi terobsesi pada Jaewon. Mendengar hal itu pun Yeonjin marah. Ia meraih pisau di sebuah meja, lalu seketika menyayat leher Sung-kyu. Sung-kyu berusaha menahan laju darah dari lehernya sebelum akhirnya ia tewas. Yeonjin selanjutnya mengoleskan darah Baek Sung-kyu ke tubuhnya. Ia memerintahkan Yeonjae untuk memukul, menampar, dan bahkan mencekiknya hingga ia terlihat babak belur. Yeonjin dirawat di rumah sakit dengan penjagaan dari petugas polisi. Detektif Oh menemuinya untuk mendengar kesaksiannya. Yeonjin berkata jika ia ingin berbicara dengan Sung-kyu. Namun tiba-tiba Tae-ju datang dan menghabisi pria itu. Menurut ceritanya, Tae-ju juga berusaha menghabisi Yeonjin. Saat itu Yeonjin menggunakan tampilan babak belurnya untuk berpura-pura sebagai korban dari Tae-ju. Sang detektif sebenarnya mencurigai Yeonjin sebagai pelaku pembunuhan. Namun sidik jari yang ditemukan pada pisau yang digunakan Baek Sung-kyu adalah sidik jari Tae-ju. Polisi sempat menggeledah apartemen Tae-ju, namun Tae-ju sudah kabur. Di lain sisi terlihat Tae-ju membuka bagasi mobilnya. Ia membuka tas yang berisikan penuh uang. Di dalamnya juga terdapat beberapa ponsel dan selembar foto berbingkai. Di lain sisi Jaewon sedang memeriksa beberapa berkas lama. Di dalamnya terdapat foto Tae-ju yang masih bertugas sebagai polisi dan beberapa tersangka di belakangnya, yang salah satunya adalah ibu Jaewon. Siaran berita daring menyiarkan berita tentang ayah Jaewon yang diduga sengaja meracuni istrinya dengan pestisida demi mendapatkan tunjangan asuransi. Di tempat berbeda, ayah Jaewon sudah menyerahkan diri kepada polisi. Jaewon lantas menerima telepon dari Tae-ju. Ia mengaku dirinya sudah dibuang oleh Yeonjin dan Yeonjin adalah dalang dari semua ini. Jaewon tak mau mempercayainya, yang membuat Tae-ju menawarkan sebuah bukti pada Jaewon untuk memenjarakan Yeonjin. Di lain sisi, ayah Jaewon sedang duduk bersedih di dalam sel tahanan. Ia teringat peristiwa ketika istrinya meninggal dunia. Ayah Jaewon tak segera membawa sang istri ke rumah sakit setelah ia menenggak pestisida. Sepintas, ayah Jaewon ingin istrinya mati saja demi kebahagiaan Jaewon. Saat itu Jaewon sering menderita akibat ulah ibunya. Setibanya di rumah sakit, dokter hendak menelpon polisi karena menemukan kejanggalan ketika menangani ibu Jaewon. Namun ayahnya menahan dengan alasan sang istri mengalami lemah jantung dan sering sakit kepala. 심장이 안 좋아서 많이 고생을 했습니다. Sementara itu, Jaewon sedang berdiskusi dengan pengacaranya yang menangani kasus ayah Jaewon. Pengacara itu pun menyarankan Jaewon agar menemukan seseorang yang bisa bersaksi tentang hobi berjudi ibunya dan ancamannya yang berulang-ulang untuk mendapatkan uang. Jaewon sebenarnya ingin bersaksi, namun pengacara menolaknya.
karena Jaewon pernah dirawat di rumah sakit jiwa sehingga kredibilitasnya akan diragukan. Sebelum persidangan dimulai, Jaewon terlihat menemui Yeonjin. Yeonjin mengejek Jaewon karena ayahnya juga dipenjara, sama seperti Yong-ik yang tak lain adalah ayah Yeonjin. Jaewon hanya berkata jika Yeonjin tak akan pernah tahu rasanya mencintai seseorang ayah seumur hidupnya. 두고 보면 알겠지. Dalam persidangan ayahnya, Jaewon menemukan fakta bahwa sang ayah menolak tindakan otopsi ibunya dan hal itu pun tentu saja bisa memberatkan dirinya. Di lain sisi, Taeju menepati janjinya untuk memberikan sebuah diska lepas yang berisi video pembunuhan Sunyong. Taeju juga menawarkan bantuan untuk memenjarakan Yeonjin dan menjadi saksi dalam persidangan ayahnya. Ia selanjutnya bercerita tentang hubungannya dengan ibu Jaewon. Rupanya ibu Jaewon yang mengenalkan Taeju pada perjudian dan membuatnya ketagihan sampai menghabiskan uang pengobatan istrinya. 잘 생각해요. 권윤진 잡고 Jaewon melihat isi diska lepas itu. Ternyata Yoonjin yang memerintahkan Taeju untuk menculik Sunyong. Yeonjin jugalah yang menyiapkan cairan pestisida. Beberapa saat kemudian Yong-ik datang yang membuat Yeonjin beralasan pada ayahnya jika Sunyong mengancamnya dengan rekaman suara antara ia dan Yong-ik. Sunyong juga mengancam akan mengakhiri karir politik ayahnya. Kaki tangan Yong-ik memukul Yeonjin yang membuatnya pingsan. Saat itulah Sunyong yang sedari tadi dalam pengaruh bius mulai tersadar dan melihat Yong-ik ada di hadapannya. Yong-ik meminta barang bukti rekam suara itu pada Sunyong, namun Sunyong menolak memberikannya. Yong-ik lalu marah dan menuangkan pestisida ke mulut Sunyong. Jaewon bersedih sekaligus marah menyaksikan adegan itu. Tae datang dan segera menutup layar komputer di hadapan Jaewon. Di persidangan selanjutnya, Jaewon menjadi saksi untuk ayahnya sendiri. Namun karena riwayatnya yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa, membuat jaksa mempertanyakan kredibilitas kesaksiannya. Ayah Jaewon tak tahan melihatnya. Ia lalu bersaksi jika dirinya lah yang telah menghabisi sang istri. Seisi persidangan terkejut mendengar hal itu. Beruntungnya, pengacara berhasil meyakinkan hakim bahwa ucapan ayah Jaewon karena emosi semata. Jaewon kemudian menjelaskan tentang penyakit mentalnya yang sebenarnya banyak dialami 30% populasi di Korea. Namun mereka menyembunyikannya karena masyarakat memandang rendah dan jijik pada mereka. Semua orang hanya terdiam dan termenung mendengar ucapan Jaewon. 공포와 혐오의 대상으로 보고 있지 않습니까? Ayah Jaewon teringat dengan percakapannya bersama Sunyong tempo lalu ketika Sunyong menanyakan kondisi Jaewon. Pria itu pun menceritakan gangguan jiwa yang dialami oleh Jaewon ketika ia berusia 15 tahun. Namun ia terlambat menemui psikiater untuk mendapatkan bantuan. Kabar mengenai mental Jaewon yang sakit menyebar di sekolahnya. Jaewon pun dirundung oleh teman-temannya, bahkan oleh para orang tua murid. Itulah yang menjadi alasan ayah Jaewon menyembunyikan kondisi Jaewon selama ini, karena ia tak ingin Jaewon mengalami hal serupa. Dalam kesempatannya bersama Jaewon, ayahnya meminta maaf pada putrinya karena tindakannya telah keliru. Seharusnya ayah Jaewon mengajarinya untuk menghadapi dunia dan bangga pada dirinya sendiri. 그러지를 못했어. Di lain sisi, Yeonjin memerintahkan Yoonjae untuk menemukan Taeju. Setelah cukup lama memikirkannya, Yeonjin ingin segera menyingkirkan Taeju sebelum ia buka mulut. Malam itu, Yoonjae berhasil menemukan Taeju di tempat pemancingan. Mereka sempat berkelahi hingga akhirnya Taeju tertusuk oleh pisau yang digunakan oleh Yoonjae. Taeju pun jatuh tersungkur ke dalam air. Yoonjae segera melaporkan keberhasilannya pada Yeonjin. 완료했습니다. Sidang pun kembali berlanjut. Jaewon tampak cemas karena Taeju yang diharapkannya menjadi saksi tidak kunjung datang. Yeonjin tersenyum mengejek melihat Jaewon. Beberapa saat kemudian, Taeju memasuki ruangan sidang untuk memberikan kesaksiannya. Awalnya, sang jaksa menolak kehadiran Taeju sebagai saksi karena Taeju sendiri adalah seorang buronan. Namun hakim meloloskannya karena kasus itu tak ada hubungannya dengan kasus Taeju. Taeju lantas bersaksi jika dirinya adalah teman berjudi ibu Jaewon. Ia kemudian menceritakan bagaimana ibu Jaewon mendapatkan uang dari suaminya yang tak lain dengan mengancam minum pestisida yang sudah diencerkan dengan air. Berkat kesaksian Taeju, ayah Jaewon dinyatakan tidak bersalah. Yeonjin kesal melihat Taeju yang masih hidup. Ternyata di malam Taeju ditusuk oleh Yoonjae. Ia berpura-pura tewas untuk mengecohnya. Yeonjin kesal pada Yoonjae karena misinya gagal untuk menghabisi Taeju. Ia menampar Yoonjae dan tiba-tiba meminta maaf karena Yeonjin menyadari dirinya mirip seperti ayahnya.
Di lain sisi, Taeju sudah berada di dalam sel tahanan. Yeonjin mendatanginya dan berkata, Taeju tak akan bebas dari tahanan karena kasusnya yang cukup berat, yakni penculikan dan kasus pembunuhan. Namun Taeju hanya tersenyum menanggapinya. Ia malah meminta Yeonjin untuk menyiapkan $1 juta sebagai sisa pembayaran. 내가 갖고 있는 거 신경 써서 온 거 아니야? 그거 뭐... Ayah Jaewon mengadakan makan malam keluarga untuk merayakan kebebasannya. Taeho turut hadir di sana dan minum hingga mabuk. Taeho saat itu memanggil ayah Jaewon dengan sebutan ayah. Ia pun berjanji pada ayah Jaewon akan mengawasi dan melindungi putrinya. Jaewon lalu menemani Taeho yang sedang mabuk. Taeho bercerita tentang semasa kecilnya sewaktu ia tinggal di panti asuhan, yang mana Taeho pernah dirundung oleh teman-temannya. Lalu seorang siswi SMP yang bernama Seo Yeonjin datang menolongnya. Taeho menangis di pelukan siswi itu dan rupanya siswi tersebut adalah Jaewon sebelum ia mengganti namanya. Taeho kemudian meminta tanda tangan siswi itu sebagai kenang-kenangan. Jaewon sangat terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tak menyangka Taeho adalah anak yang pernah ia tolong. Jaewon bersyukur karena ia memiliki kenangan indah sewaktu masih kecil. Taeho mengucapkan terima kasih pada Jaewon karena dulu ia sudah menyelamatkan hidupnya. 내가 당신한테 2번이나 반했잖아요. Sementara Yeonjin menerima pesan dari Jaewon untuk bertemu di tempat Sunyong dihabisi. Jaewon menunjukkan video ketika Sunyong dihabisi kepada Yeonjin. Ia sengaja memberikan bukti itu pada polisi karena ingin memberikan kesempatan pada Yeonjin mengingat persahabatan mereka selama 20 tahun lebih. Sebenarnya Jaewon merindukan Yeonjin yang dulu. Keesokan harinya Taeho berada di rumah Jaewon. Ia membantu Jaewon membersihkan rumah. Taeho juga membuang kertas penyelidikan Jaewon agar Jaewon bisa melupakan masa lalu. Di dalam tahanan, Nam Taeju kesakitan dan mulutnya terus mengeluarkan busa. Di ruangan perawatan rumah sakit, Taeju membius petugas polisi agar ia bisa melarikan diri. Taeju lantas menghubungi Yeonjin dan meminta bertemu. Rupanya ia menawarkan bukti video pembunuhan Sunyong pada Yeonjin untuk menukarnya dengan uang $1 juta. Yeonjin pun sepakat. Namun pertemuan itu rupanya sudah direncanakan oleh detektif Oh dalam rangka membuktikan kejahatan Yeonjin dan segera menangkapnya. Detektif Oh, Jaewon beserta Taeho bersembunyi di dalam mobil sementara Taeju menemui Yeonjin. Selama pertemuan dengan Yeonjin, Taeju merekam percakapan mereka dan didengar oleh detektif Oh. Taeju berhasil memancing pengakuan Yeonjin tentang pembunuhan Baek Sung-kyu dan Sunyong. Setelahnya Yeonjin memerintahkan Yeonjae untuk menghabisi Taeju. Namun usahanya gagal dan saat itu juga Yeonjin melarikan diri. Sementara Yeonjae ditangkap oleh sang detektif. Sebelum menjadi buronan, Yeonjin rupanya sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO The Rift. Kini Jaewon kembali bekerja sebagai penggantinya. Ia terlihat sibuk dengan pekerjaan. Dengan gembira Jaewon bercerita pada Taeho bahwa di hari ini Arin pulang dari Amerika. Jaewon bangga dengan putrinya yang pemberani. Dalam perjalanan menjemput Arin, tiba-tiba Jaewon teringat obrolan Taeju dengan Yeonjin. Yeonjin rupanya ingin memiliki Arin sebagai trofi kemenangannya melawan Jaewon. Di bandara, Yeonjin rupanya sudah menunggu kedatangan putri tercintanya. 잘 지냈어? 네. Arin berada di dalam mobil bersama Yeonjin. Yeonjin beralasan Jaewon sedang sibuk dan memintanya untuk menjemput putrinya. Mereka mengobrol sepanjang perjalanan. Yeonjin membujuk Arin untuk ikut dengannya dan memberikan kejutan bagi Jaewon. Yeonjin juga menceritakan pada Arin jika ia memiliki seorang putri. Ia ingin makan es krim dan ngobrol bersamanya, seperti yang saat ini mereka lakukan. Saat itu Yeonjin merasa sangat bahagia bersama Arin dan ingin menemuinya lagi. 우리 아린이 또 보고 싶어서 어떡하지? Sementara itu detektif Oh memerintahkan timnya mencari Arin yang diculik oleh Yeonjin. Dalam perjalanan ketika mencari Arin, Jaewon menerima telepon dari wanita itu. Ia berkata agar Jaewon segera pulang dan tak membuang-buang waktunya. Jaewon lantas bergegas kembali ke rumah dan ternyata Arin sudah ada di sana. Jaewon merasa sangat lega dan memeluk putri tercinta. 왜 이렇게 늦었어, 엄마? Yeonjin berdiri di tepi trotoar dan bersiap untuk menyeberang jalan. Tiba-tiba saja sebuah motor hampir menyerempetnya, namun Yeonjin berhasil menghindar. Sedetik kemudian sebuah truk menabraknya yang membuat Yeonjin terpental jauh. Yeonjin pun tewas seketika.
1 tahun kemudian Jaewon bertemu langsung dengan Dr. Cha, psikiater yang selama ini selalu ada dalam ilusinya. Awalnya Dr. Cha berniat menolak konseling dengan Jaewon, namun setelah memeriksa riwayat Jaewon, ia berubah pikiran dan ingin mendengar cerita Jaewon lebih jauh. Dr. Cha menjelaskan pada Jaewon tentang ilusi yang sering dialaminya. Hal itu rupanya tergantung seberapa dalam Jaewon menghayati ilusi tersebut. Selanjutnya terlihat kesibukan Jaewon memimpin perusahaan The Reef hingga maju pesat. Para pegawai merayakan kontrak baru The Reef, namun Jaewon memilih tinggal di kantor. Jaewon lalu menulis surel yang ditujukan untuk para direksi dan staf The Reef. Dalam surel itu, Jaewon mengakui memiliki penyakit mental dan pernah mengambil beberapa keputusan yang salah untuk perusahaan. Jaewon juga meminta maaf jika ia pernah menyakiti perasaan orang lain. Ia lalu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya, jawaban CEO diambil alih oleh Theo. Jaewon lalu bersama Irene pergi ke rumah ayahnya. Ia mengajak sang ayah untuk tinggal bersama. Awalnya ayahnya menolak karena tak ingin menjadi beban bagi Jaewon. Namun Jaewon berhasil membujuk sang ayah. Pada akhirnya, Jaewon pergi ke kuil untuk mendoakan ibunya. Ayah Jaewon dan Irene membujuk Jaewon agar pergi berlibur untuk mengambil istirahat. 놀이동산? Selama waktu istirahatnya, Jaewon membiarkan dirinya ditemani oleh teman ilusinya. Jaewon teringat pertanyaan Dr. Cha ketika sesi konseling tentang gejala halusinasi yang dialaminya. Jaewon berkata padanya, jika kemanapun ia pergi dan kapanpun itu, Jaewon selalu bersama dengan teman halusinasinya. Selain teman dekatnya, sosok ilusi lainnya adalah ibu Jaewon. Dalam nasihatnya, Dr. Cha menyarankan pada Jaewon untuk mengatasi kebencian dalam diri. Dan wujud dari kebencian itu adalah ibunya sendiri. Jaewon rupanya masih belum bisa menghilangkan trauma ketika ia berusia 8 tahun saat ibunya mencoba mengakhiri hidup dengan membawanya serta. Jaewon rupanya ingin sekali menanyakan alasan pada ibunya melakukan hal itu. Dalam imajinasinya, ibu Jaewon berkata jika saat itu hidupnya sangatlah sulit. Sembari menangis, Jaewon berkata jika ia ingin tetap hidup bersama ibu dan ayahnya. Jaewon mengalami ilusi jika ibunya meminta maaf padanya dan mengakui semua kesalahannya. Wanita itu pun berpesan pada Jaewon untuk melupakan semua kenangan buruk dan melanjutkan hidupnya dengan bahagia. 나쁜 기억은 다 잊어. Suatu ketika dalam sesi konseling selanjutnya, Jaewon menceritakan ilusi ibunya yang diciptakannya sendiri. Dr. Cha memuji kemajuan yang dibuat oleh Jaewon, karena yang dilakukan oleh Jaewon adalah bagian dari membuang rasa sakit dari trauma masa lalu. Setelah cukup lama mempertimbangkan, pada akhirnya Jaewon membawa Irene mengunjungi ayahnya. Awalnya Irene menangis mengetahui ayahnya sudah pergi dan tak akan kembali, namun Jaewon berusaha memberikan pengertian padanya. Di lain sisi, The Reef saat ini dipimpin oleh Theo mengalami kemajuan yang sangat pesat. Theo juga mendapatkan dukungan dari para karyawan. The Reef diketahui menandatangani kontrak dengan desainer lepas. Theo ingin menemui desainer tersebut, dan ketika janji temu, desainer itu membuat Theo menunggu cukup lama hingga membuatnya merasa kesal. Namun sekretaris Kim berkata hal itu akan sepadan ketika Theo bertemu dengan sang desainer. Ternyata desainer yang dimaksud adalah Jaewon. Saat istirahat panjang, Jaewon memutuskan kembali bekerja di perusahaan The Reef sebagai desainer lepas. Theo sangat bahagia bisa kembali bekerja dengan Jaewon. Ia kerap kali mencoba mencari perhatian wanita itu, meskipun Jaewon tak terlalu menanggapinya. Hampir semua staf mengetahui usaha Theo untuk mendekati Jaewon. Sekretaris Kim berinisiatif untuk mengirim Theo dan Jaewon dalam perjalanan keluar kota. Di tepi danau, Theo dan Jaewon terlihat berbincang. Theo membayangkan masa depan dengan sebuah rumah di pinggir danau, membesarkan anak, dan tentunya membuat mebel. Jaewon tampak biasa saja menanggapi kalimat Theo yang sebenarnya dimaksudkan untuknya. Saat itu Theo mendesak Jaewon untuk memberikan tanggapan. Jaewon mengingatkan pada Theo jika dirinya mengidap sakit mental. Namun bagi Theo, ia tak pernah melihat Jaewon dari sisi itu. Ia hanya melihat Jaewon dari sisi yang positif yang mengalahkan sisi sakit mentalnya. Jaewon meminta Theo untuk menunggu, dan dengan senang hati Theo akan menunggu Jaewon, meskipun hal itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Pada akhirnya, Jaewon menyadari tak ada akhir yang bahagia dalam hidup, hanya ada bahagia hari ini atau mencobanya esok hari.